Selamat datang di Si Binuang Channel. Terima kasih sudah mampir. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 581. Selamat mendengarkan. Kemudian, dia menghubungi Departemen Makanan dan Minuman, di mana dia menyuruh mereka menyiapkan meja yang penuh dengan makanan berkualitas terbaik untuk diantarkan ke bos. Berita bahwa David Liddell, bos terkuat, akan segera berada di Golden Leaf Hotel bepergian melintasi hotel. Semua orang mulai sibuk, berharap bisa memberi kesan yang baik padanya. David duduk di kamar pribadi nomor 1, yang menjadi miliknya secara eksklusif. Segera, manajer umum Golden Leaf Hotel tiba. Manajer umum adalah seorang pria parubaya berusia 40-an. Namun, David tidak ingat namanya. Yang dia ingat hanyalah bahwa dia telah dipromosikan asisten manajer setelah mengirim Pearl ke tempat lain. Banyak hal telah terjadi setelah itu, yang berarti dia hanya punya sedikit waktu untuk tinggal Provinsi Salt River, dan tentu saja, tidak ada waktu untuk mengunjungi Golden Leaf Hotel. Tuan Liddell, mengapa Anda tidak memberitahu saya bahwa Anda akan datang? Saya bisa saja mengirim beberapa orang-orang datang untuk menyambut Anda, kata Franco Yoder dengan hati-hati. David mungkin tidak memiliki banyak kesan tentang dia, tetapi dia mengingat David jelas. Belum lama ini, Islip Capital telah mengatur pertemuan melalui video call. Sebagai General Manager Golden Leaf Hotel, yang dimiliki oleh Islip Ibu Kota, dia mendapat kehormatan untuk hadir juga. Bahkan hari ini, pidato David masih segar dalam ingatannya. Saya tidak suka hal-hal yang mewah dan sembrono. Jadi jangan fokus pada hal-hal seperti ini di masa depan. Lebih banyak waktu untuk memikirkan pekerjaan Anda dan bagaimana Anda dapat melakukannya dengan lebih baik. Ini, apa yang seharusnya Anda pikirkan, kata David. Dimengerti, Tuan Liddell, saya akan mengingat saran Anda dan melakukan yang terbaik untuk dibawa tanggung jawab saya dengan kemampuan terbaik saya. Saya tidak akan mengecewakan Anda, Franco berkata sambil membungkuk. Oh itu benar, siapa namamu? Tanya David. Tuan Liddell, nama saya Franco Yoder. Franco berarti, orang bebas, dan nama belakang saya Yoder, jelas Franco. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu bos seperti ini. Hotel bintang 8 bernilai 20 miliar. Namun, dia tidak tahu nama manajer umumnya. Dia tidak seperti bos lainnya. Dia keren dan menyendiri. Namun, Franco kembali merasa damai ketika mengingat Liga Timur Capital memiliki aset bernilai beberapa triliun dolar dan masih akan tumbuh nilainya dari menit ke menit. Untuk bos muda itu, 20 miliar dolar mungkin merasakan hal yang sama seperti perasaan 10 atau 20 dolar baginya. Mungkin ada banyak contoh di mana dia bahkan tidak mengetahui bisnis menghasilkan pendapatan tanpa henti untuknya. Franco, bagaimana kabar keluarga kedua bibi saya, Sally Lowe dan Diana Liddell, yang sedang bekerja? Jujurlah, dan jangan mencoba untuk mengarang cerita. Saya tidak suka bootlicking, saya mau mendengar kebenaran. Tuan Liddell, kedua keluarga bibimu luar biasa. Mereka belum menyalahgunakan kekuasaan mereka di hotel hanya karena mereka berhubungan dengan Anda. Alih-alih, mereka telah bekerja keras mempelajari segala sesuatu tentang hotel dan dapat melakukannya beberapa pekerjaan langsung mengenai operasi hotel sekarang. Apakah menurutmu mereka akan dapat mempertahankan operasi hotel jika ditempatkan bertanggung jawab sekarang? Dengan kata lain, apakah menurut Anda kinerja hotel akan meningkat atau menurun? Saya tidak berpikir kinerja akan turun. Adapun perbaikan, mereka mungkin kurang terlihat, tapi saya tidak berpikir itu akan menjadi terlalu banyak masalah. Bagaimanapun, hotel sudah berada di jalur yang benar. Itu hanya perlu terus mempertahankan operasi, kata Franco. Pada saat itu, dia menghela nafas ke dalam. Masa-masa indah akhirnya akan segera berakhir. Dia sudah lama tahu bahwa dia hanyalah seorang manajer umum sementara. Kerabat Tuan Liddell akan menggantikannya begitu mereka terbiasa melakukan operasional hotel. Benar saja, tebakannya benar. Meski begitu, tidak ada yang dia bisa lakukan tentang itu. Bagaimanapun, mereka adalah kerabatnya. Orang lain akan melakukan hal yang sama. Benda, mustahil baginya untuk mendapatkan kepercayaan bos sepenuhnya. Bagaimanapun sangat baik kinerja. Selain itu, dia tidak seperti Pearl yang dulu kompeten, muda, dan tampan. Dia telah menjadi manajer umum ibu kota Liga Timur setelah mendapatkan kepercayaan bos, dan sekarang memiliki kekayaan bersih beberapa ratus miliar dolar. Yang dia harapkan hanyalah bos tidak akan memecatnya. Dia akan senang jika dia dapat kembali ke posisinya sebagai asisten manajer dan membantu kerabatnya. Tidak apa-apa, rencana saya untuk perjalanan hari ini adalah menyerahkan hotel kepada bibi saya. Apa menurutmu? Tanya David. Masih bersama Si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 582. Saya tidak punya pendapat, Tuan Liddell. Saya akan menyelesaikan serah terima dan melakukan yang terbaik untuk bantu mereka mulai hari ini dan seterusnya untuk memastikan kinerja hotel terus meningkat, jawab Franco.
David menatap pria parubaya di depannya. Dia telah menggunakan kekuatan pikirannya untuk mengamati Franco setelah dia selesai berbicara. Jika Franco menunjukkan tanda-tanda kebencian atau emosi serupa lainnya, tidak mungkin David akan menahannya. Namun, Franco baru saja menunjukkan tanda-tanda gugup. Dia mungkin khawatir dia akan dipecat. Itulah sebabnya dia menekankan dia akan membantu bibinya untuk mengelola hotel. Bagi David, kompetensi seseorang bukanlah faktor terpenting dalam perekrutan seseorang. Yang paling penting baginya adalah sikap mereka. Tidak peduli seberapa mampu mereka, dia tidak akan mempekerjakan mereka jika hati mereka tidak di tempat yang benar. Ini karena dia berbeda dari bos lainnya. Bos lain akan menutup mata terhadap kekurangan Anda jika Anda cukup mampu dan mampu mengeruk uang untuk mereka. Namun, David tidak perlu melakukan itu. Dia tidak membutuhkan Anda untuk menghasilkan uang untuknya karena dia sudah punya begitu banyak uang sehingga dia tidak bisa menyelesaikannya, membelanjakannya. Jadi, apa gunanya terus menghasilkan lebih banyak uang? Franco telah tampil baik sekarang. David bisa mempertimbangkan untuk memberinya promosi. Eastleigh Capitals adalah tim besar, yang berarti dibutuhkan tenaga kerja di beberapa area. Golden Leaf Hotel hanyalah sebagian besar Eastleigh Capitals. Aset yang tidak signifikan. Franco, saya akan menyerahkan Golden Leaf Hotel kepada bibi saya dalam waktu singkat, dan Anda tidak lagi menjadi manajer umum. Bukankah kamu punya ada pendapat tentang itu? Tanya David ingin tahu. Tuan Liddell, saya hanya seorang karyawan. Meskipun terdengar menipu diri sendiri untuk mengatakan bahwa bekerja di mana saja itu sama saja, saya akan tetap menerima pengaturan yang telah Anda buat. Saya akan bekerja keras dan mengerahkan semuanya. Usaha saya kemanapun saya pergi, kata Franco dengan rendah hati. Tidak buruk, sikap Anda sangat baik, jadi jangan khawatir. Ibu kota Liga Timur adalah tim besar dengan aset bernilai beberapa triliun dolar. Setelah hari ini, itu akan terjadi, terus meningkat hingga segera bernilai 10 triliun dolar atau bahkan 100 triliun dolar. Akan ada banyak kesempatan bagi Anda untuk memamerkan keahlian Anda. Golden Leaf Hotel hanyalah bagian yang paling tidak penting dari semuanya, dan Anda mungkin bisa melakukannya. Dapatkan lebih banyak lagi dengan melangkah keluar dari tempat ini. Saya akan menelepon Pearl malam ini, dan Anda bisa katakan padanya apa kekuatan Anda. Dia akan mengatur posisi yang cocok untukmu, dan itu tidak akan lebih rendah peringkat dari posisi yang Anda pegang sekarang. Kerja keras, karena ibu kota Liga Timur tidak akan menganiaya Anda, kata David dengan puas. Terima kasih, Anda, Tuan Liddell, saya tidak akan mengecewakan Anda, kata Franco dengan bersemangat saat dia tenggelam dalam pikirannya. Awalnya, dia mengira dia akan beruntung jika dia berhasil mempertahankannya posisi sebagai asisten manajer umum. Dia tidak pernah berharap untuk dipromosikan. Sebagai manajer Golden Leaf Hotel, dia secara alami tahu betapa kuatnya Liga Timur ibu kota dulu. Sekarang setelah dia mengambil langkah pertama ke depan, dia akan melakukannya. Lebih banyak kesempatan untuk maju dalam karirnya. Baiklah, bawa Bibi Sally dan yang lainnya ke sini. Ya, Tuan Liddell. Tak lama kemudian, Sally dan Diana tiba bersama keluarga mereka. Dev, kapan kamu kembali? Mengapa Anda tidak menelepon saya? Tanya Sally saat dia masuk. Itu benar, Dev. Anda belum kembali begitu lama. Bisnis Anda mungkin booming, tapi pastikan kamu juga menjaga kesehatanmu, kata Diana. Kecuali bagi mereka, semua orang tampaknya berjalan di atas kulit telur, dan mereka tidak berani mengatakan apapun. Saat mereka belajar lebih banyak tentang kemampuan David, semuanya kecuali Sally dan Diana menjadi takut pada David. Perbedaan besar dalam diri mereka, kedudukan sosial membuat mereka semakin merendahkan diri. Sally dan Diana adalah satu-satunya dua orang yang percaya bahwa David akan selalu menjadi milik mereka. Keponakan tidak peduli seberapa berhasil dia menjadi. Selain itu, mereka merasa bahwa mereka tidak pernah menganiaya David. Bibi Sally, Bibi Diana, silakan duduk. Saya juga baru saja kembali. Saya sibuk dengan urusan di ibu kota baru-baru ini dan belum sempat kembali untuk berkunjung, kata David sambil berdiri. Dia bisa mengudara di depan siapapun kecuali Bibi Sally dan Bibi Diana. Mereka adalah dua orang yang harus dia perlakukan dengan sangat hormat selama sisa hidupnya. Jika bukan karena mereka, David tidak tahu apakah dia masih hidup sekarang. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 583. Selain itu, bahkan jika dia masih hidup, dia mungkin akan hidup dengan kegelapan, pola pikir yang bengkok. Berapa lama kamu akan tinggal di sini kali ini? Tanya Sally. Tergantung situasinya, tapi mungkin hanya untuk beberapa hari. Ayo nikmati makanan kami dulu. Ada sesuatu yang harus kubicarakan dengan kalian nanti. Kedua keluarga dan David kemudian mulai makan. Meja diisi dengan makanan berkualitas terbaik yang disiapkan sesuai dengan standar tertinggi hotel.
Setelah mereka selesai, David meletakkan garpunya dan bertanya, Bibi Sally, Bibi Diana, bagaimana kerja kalian? Lumayan. Keduanya menjawab serempak. Apakah Anda yakin bahwa Anda sekarang mengerti bagaimana seharusnya hotel dijalankan? Ya, kebanyakan. Itu bagus. Saya sedang mengatur agar Islip Capitals divestasi dari Golden Leaf Hotel dan menugaskan kalian berdua untuk menjalankannya. Dengan kata lain, Golden Leaf Hotel akan menjadi milik Anda di masa depan, dan semua penghasilan akan masuk kepada Anda. Anda masing-masing akan memiliki 50% saham. Bagaimana menurutmu? Apa? Anggota kedua keluarga yang hadir tercengang. Mereka semua merasa sedikit bingung. David akan memberi mereka Golden Leaf Hotel? Itu adalah hotel bintang 8 senilai hampir 20 miliar dolar yang meraup keuntungan pendapatan beberapa miliar dolar setiap tahun. Hotel itu satu-satunya sejenis di Provinsi Sungai Selatan. Dev, itu tidak akan berhasil. Kami tidak bisa menerimanya. Sally buru-buru menolak. Mereka sekarang menerima beberapa juta dolar dalam bentuk gaji mereka masing-masing per bulan, dan itu sudah lebih dari cukup bagi mereka. Mereka tidak tahan lagi. Dari David, Dev, kami juga tidak bisa menerimanya. Semuanya baik-baik saja sebagaimana adanya. Sekarang, keluarga kami menerima penghasilan 2 juta dolar per bulan, dan itu saja lebih dari cukup. Lagi pula, kami tidak akan bisa menghabiskan uang sebanyak itu, kata Diana. Bibi Sally, Bibi Diana, tolong izinkan saya menjelaskan. Kalian telah bekerja di sini untuk beberapa waktu sekarang, dan Anda harus memiliki pemahaman tentang Timur, kekuatan League Capitals. Hotel ini tidak ada artinya bagi saya. Kamu kerabat yang paling dekat denganku, dan Anda telah memainkan peran besar dalam membentuk saya menjadi seperti sekarang ini. Jadi, Anda harus menerimanya. Jika tidak, saya tidak akan bisa hidup dengan diri saya sendiri. Dengan baik, Sally dan Diana saling bertukar pandang. Baiklah, kalau begitu, kami akan menerimanya, Dev. Anda melakukan karir yang luar biasa sekarang, tapi jangan bekerja terlalu keras dan melelahkan diri sendiri. Jika Anda membutuhkan hotel ini di masa depan, kami akan siap untuk mengembalikannya pada saat itu juga. Anggap saja kami membantu Anda merawatnya sebagai rute alternatif untuk Anda. Dunia bisnis itu seperti zona perang, dan saya telah mendengar banyak contoh di mana quadrillionaires kehilangan seluruh kekayaan mereka dalam sekejap mata. Kamu harus berhati-hati, ini akan selalu rumahmu. Baiklah, aku tahu maksudmu, Bibi Sally. Dalam hal ini, saya akan mendapatkan milik saya, pengacara untuk mampir nanti untuk membantu Islip Capitals melepaskan diri dari Golden Leaf Hotel dan kemudian mendistribusikan saham kepadamu. Selain Diana dan Sally, semua orang yang hadir sedikit gemetar. Sejak sekarang, kekayaan bersih keluarga mereka masih dibatasi hingga beberapa juta dolar. Namun, setelah hari ini, kekayaan bersih mereka akan meningkat menjadi beberapa miliar dolar. Lompatan sebesar ini lebih ajaib daripada menyaksikan yang keajaiban yang sebenarnya. Mulai hari ini dan seterusnya, identitas mereka juga akan berbeda. Prosedur diselesaikan dengan cepat di bawah instruksi David. Hingga sore, semuanya telah diurus. Sejak saat itu, Emas Leaf Hotel tidak lagi menjadi bagian dari Islip Capitals. Sebaliknya, itu miliknya, Sally Lowe dan Diana Liddell. Tentu saja, aset yang hanya bernilai 20 miliar dolar bukanlah apa-apa bagi David. Baginya, uang hanyalah harta duniawi. Kemampuan seseorang adalah sesuatu yang benar-benar milik mereka sendiri. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 584. Jadi, hal terpenting yang harus dilakukan sekarang adalah bekerja keras dan meningkatkan kemampuannya. Kekuatan sendiri. Keesokan harinya, David beristirahat. Pada malam hari, poin mewahnya telah melewati angka 3000. Dia tidak ragu saat menghabiskan 3000 poin mewah untuk meningkatkan perawakan. Fisiknya yang awalnya berada di level 3 dewa, langsung naik ke dewa tingkat 6. Rasanya kekuatannya telah meningkat secara besar-besaran lagi. Sekarang, dia sangat kuat bahkan jika dibandingkan dengan penjaga peringkat dewa lainnya. Meski belum seperti Mason yang begitu tak terkalahkan hingga mampu melawan 9 orang sendiri, dia masih jauh lebih kuat dari penjaga God Rank biasa. Meski begitu, kekuatannya yang sebenarnya perlu diverifikasi berpartisipasi dalam pertempuran yang sebenarnya. Jika David memamerkan semua keahliannya sekarang, dia akan pergi membuat mulut semua orang ternganga kaget. Hari lain berlalu. Hari ini, dekorasi meriah menutupi rumah keluarga Luther di Provinsi South River, dan semua orang dalam suasana riang. Hampir semua keluarga berpengaruh di South River City sedang menuju ke rumah keluarga Luther. Hari ini adalah hari ulang tahun ke-80 Tuan Tua Luther. Itu juga hari itu keluarga Luther akan memimpin dalam membentuk aliansi yang akan berperang kembali melawan keluarga Greg dan keluarga Nichols.
Keluarga Greg dan keluarga Nichols menjadi agresif setelah bergabung dan menunjukkan tanda-tanda ingin mendominasi Provinsi Sungai Selatan. Bahkan Cat Nelson, Menteri Kabinet Provinsi South River, berani menyinggung perasaan mereka. Ini membuat semua keluarga merasakan bahaya. Untuk memiliki kesempatan bertahan hidup, mereka harus melepaskan dendam masa lalu dan menggabungkan kekuatan. Lagi pula, keluarga Nichols terlalu kuat. Bahkan jika semua orang bergabung, peluang mereka untuk menang masih tipis. Namun, semua keluarga yang kuat di Provinsi Sungai Selatan memiliki koneksi mereka yang berada di posisi yang lebih tinggi. Jika semua orang bekerja keras dan menarik perhatian pemerintah Summerland, mereka akan mampu menghentikan keluarga Greg dan keluarga Nichols. Itulah alasan mengapa mereka bergabung sejak awal. Dini harinya, Charles dan Sandy tampil dengan pakaian lengkap di rumah keluarga Luther, rumah bangsawan. Mereka siap menyambut setiap perwakilan keluarga yang kuat. Biasanya, kepala rumah tangga akan hadir bersama ahli warisnya. Banyak pemuda yang melakukan perjalanan ke rumah keluarga Luther hari ini dengan ayah atau kakek mereka ceria saat melihat Sandy. Sandy masih dianggap muda, tapi dia sudah sangat cantik, terutama setelah mengubah gayanya. Sekarang, sosoknya yang ramping dan elegan menarik banyak perhatian. Beberapa kepala rumah tangga bahkan berpikir demikian jika Luther keluarga berhasil melewati krisis ini dengan aman. Mereka bisa berkunjung untuk bermain, mak comblang dan mudah-mudahan mengatur pernikahan antara keluarga. Secara alami, ada lebih dari satu keluarga yang memikirkan hal ini. Namun, itu juga berarti keluarga Luther harus memenuhi prasyarat untuk lolos dalam krisis saat ini. Jika tidak, semua pembicaraan akan dibatalkan. Hari ini, semua orang dari generasi muda keluarga Luther telah kembali juga. Tidak masalah apakah mereka berhubungan langsung atau jauh dengan tuan tua Luther. Mereka semua telah kembali karena dia baru saja sembuh. Saat ini, belum ada seseorang dalam keluarga Luther yang berani tidak mematuhi instruksi tuan tua Luther. Sore hari, 7-8 meja ditempatkan di keluarga Luther halaman depan mansion semuanya ditempati. Namun, 3 dari meja tersebut ditempati oleh anggota keluarga Luther. Keluarga Luther besar, tetapi banyak anggotanya yang hedonis. Meja lainnya ditempati oleh perwakilan yang paling berkuasa, keluarga di Provinsi Sungai Selatan. Mereka yang dari generasi yang lebih tua berbagi meja. Mereka yang dari generasi muda juga berbagi meja. Sebuah insiden singkat telah terjadi saat mereka menuju tempat duduk mereka. Beberapa ahli waris hampir berkelahi karena mereka semua berusaha duduk di sebelah Sandy. Itu sudah cukup untuk menunjukkan betapa populernya Sandy. Sama seperti semua orang akan memulai makan mereka. Seseorang berteriak, "Tuan Nelson telah tiba." Semua orang berdiri dan melihat ke arah gerbang. Benar saja, Cat Nelson, Menteri Kabinet Provinsi South River, sedang berjalan masuk. Para kepala rumah tangga dan ahli waris mereka segera meninggalkan tempat duduk mereka dan pergi untuk memberi salam kepada dia. Tuan Nelson adalah orang penting yang jarang mereka temui. Meskipun dia sedikit tidak berdaya melawan kekuatan keluarga Nichols, keluarga tetap tidak mau berani menyinggung perasaannya. Bagaimanapun, dia mendapat dukungan dari pemerintah Summerland. Jika mereka jatuh keluar, bahkan keluarga Nichols tidak bisa menahan tekanan Summerland. Pemerintah akan menempatkan pada mereka. "Selamat datang, Tuan Nelson. Kehadiranmu membawa terang ke tempat tinggalku yang sederhana," kata Rupert sambil buru-buru bangkit dan berjalan menuju Cat. Meskipun Tua Master Luther adalah orang tertua yang hadir, Cat adalah Menteri Kabinet Provinsi Sungai Selatan, dan yang terakhir memiliki kedudukan sosial yang jauh lebih tinggi. Dibandingkan dengan dia meskipun dia berada di Satuan Tugas Khusus Nasional. Dia tidak akan berani bertindak arogan. Selain itu, kehadiran Cat hari ini membawa kehormatan besar bagi keluarga Luther. Itu juga akan berfungsi sebagai kepercayaan diri, dorongan ketika mereka perlu bergabung untuk melawan keluarga Greg dan keluarga Nichols. "Kamu terlalu baik, Tuan Tua Luther. Saya ingat caranya. Anda terluka parah dan hampir mati saat melayani Summerland. Saya sangat kagum atas tindakan terhormat Anda," jawab Cat sopan. Dia datang ke rumah keluarga Luther atas instruksi David untuk menjaga situasi. Warga biasa tidak diizinkan untuk mengetahui tentang seni bela diri praktisi. Namun, rumah keluarga Luther berada di puncak gunung. Itu, yang mampu untuk tinggal di dekatnya adalah orang-orang yang kuat dan berpengaruh di kota River. Yang disebut warga negara biasa tidak akan ada di sini, yang tidak terlalu dibutuhkan untuk pembatasan apapun. "Anda sangat memuji saya, Tuan Nelson. Silahkan duduk," Tuan Tua Luther berkata sambil membuat gerakan. Saat Cat berjalan menyusuri jalan setapak, semua kepala rumah tangga bergiliran menyapa. "Selamat siang, Tuan Nelson." "Selamat siang, Tuan Nelson." "Selamat siang, Tuan Nelson." Cat menyapa mereka semua secara bergantian. Dia tahu banyak dari orang-orang ini.
Mereka akan menjadi tim yang sangat kuat jika mereka bergabung. Tetapi itu masih belum cukup jika dibandingkan dengan keluarga Nichols. Ketika dua kekuatan bertabrakan, hal pertama yang dibandingkan adalah elit mereka kecakapan pertempuran anggota. Jika anggota elit mereka sama atau hampir sama kuat, mereka kemudian akan membandingkan kekuatan orang-orang di bawah mereka memerintah. Namun, jika elit mereka dihancurkan, tidak akan ada peluang bagi mereka membalikkan keadaan pada penyerang mereka. Inilah sebabnya mengapa begitu banyak keluarga kuat di Provinsi Sungai Selatan ditakuti keluarga Nichols sekarang. Itu karena elit yang terakhir memiliki pertempuran yang luar biasa, kecakapan dan beberapa rangker naga puncak. Namun, tidak ada satupun rangker naga puncak di seluruh selatan Provinsi Sungai. Cat berjalan ke meja utama. Mereka yang duduk di meja ini semuanya adalah kepala keluarga paling berkuasa di Provinsi Sungai Selatan. Silakan duduk, Tuan Nelson. Tuan Tua Luther berkata, kursi di ujung meja utama masih kosong. Cat adalah satu-satunya orang yang berhak duduk di sana. Bahkan Tuan Tua Luther akan menyebabkan ketidakpuasan menyebar jika dia duduk di sana. Lagi pula, Tuan Tua Luther sudah tua, dan luka parah sebelumnya berarti dia tidak lagi berada di puncaknya. Namun, Cat melihat ke kursi dan duduk di kursi di sampingnya. Fakta bahwa dia tidak duduk di ujung meja mengejutkan semua orang. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 585. Silakan, Pak Nelson, ambil kursi kehormatan. Kepala rumah tangga lain yang berdiri di dekatnya berseru serempak. Jangan menyanjung saya hari ini. Ini adalah kursi yang tidak saya inginkan berani ambil hari ini. Kata Cat sambil tersenyum. Benar-benar lelucon. Tuan Liddell akan segera tiba. Jika dia mengambil kursi ini, di mana David akan duduk ketika dia tiba nanti? Apakah dia tidak hanya mengundang masalah untuk dirinya sendiri? Hari ini, Tuan Tua Stephanie, atau dikenal sebagai Mason Stephanie, mungkin satu-satunya orang di Summerland yang memegang kekuasaan lebih besar dari David. Dua penjaga peringkat dewa lainnya, Abraham dan Doug, mungkin tidak mampu mengalahkan David. Tuan Nelson, kamu pasti bercanda. Siapa lagi yang berani mengambil kursi ini bahkan kamu tidak berani mengambilnya? Tuan Tua Luther berkata, itu benar, Tuan Nelson, kursi ini untukmu. Siapa di antara kita yang akan memilikinya berhak mengambil tempat duduk ini bahkan ketika kamu tidak berani mengambilnya? Cukup, tolong berhenti mencoba membujuk saya. Saya tidak akan berani mengambil kursi ini. Hari ini, tidak peduli apa yang Anda katakan. Adapun siapa yang berhak atas kursi. Nah, Anda akan segera tahu, kata Cat. Semua orang tersentak kaget ketika mereka mendengar itu. Apakah hal lain yang penting, orang yang akan hadir hari ini? Jika itu adalah seseorang yang sangat dihormati Cat, mereka pasti bukan orang biasa. Siapa sebenarnya itu? Apakah ada orang yang begitu penting di Provinsi Sungai Selatan? Atau mungkin, itu adalah perwakilan dari pemerintah. Sementara semua orang masih mencoba menebak siapa orang terkenal itu yang akan datang. Beberapa orang lagi masuk melalui gerbang. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya yang tampaknya berusia 50-an. Di belakangnya ada dua tetua dan beberapa anak muda. Semua orang menatap orang asing itu dengan rasa ingin tahu. Secara umum, semakin belakangan muncul di jamuan makan seperti ini, semakin banyak kuat mereka. Mereka yang memiliki status sosial lebih rendah biasanya datang lebih awal. Namun, orang-orang ini berani mengejar Cat. Apakah mereka tidak tahu caranya hal-hal bekerja, atau apakah mereka orang yang sangat kuat? Mata Cat menyipit ketika dia melihat kelompok. Sebagai Menteri Kabinet Provinsi South River, dia tentu tahu siapa orang-orang itu. Orang yang berdiri paling depan bahkan mengunjunginya beberapa hari yang lalu dan mencoba membuatnya bergabung dengan mereka. Orang-orang ini berasal keluarga Nichols, yang bertanggung jawab menyebabkan teror baru-baru ini di semua keluarga Provinsi Sungai Selatan. Pemimpin mereka adalah Franklin Nichols, kepala keluarga Nichols dan seorang yang luar biasa rangker naga puncak yang kuat. Franklin berjalan ke meja utama sementara kedua tetua keluarga Nichols dan keturunan langsungnya mengikutinya. Apakah kursi ini tersisa untukku? Dalam hal ini, saya tidak akan repot dengan basa-basi. Franklin katanya sambil duduk di kursi kehormatan meja utama. Apa yang dia lakukan menimbulkan ketidakpuasan pada semua orang yang hadir. Orang-orang ini semuanya adalah kepala keluarga paling kuat di Provinsi Sungai Selatan, dan mereka semua memiliki keterampilan kognitif yang tajam. Dari cara Cat bereaksi, mereka tahu bahwa mereka bukanlah yang terkuat individu yang telah ditunggu Cat. Jika ya, Cat pasti sudah berdiri untuk menyambut mereka. Selain itu, hampir semua kepala keluarga kuat Provinsi Sungai Selatan ada di sini sekarang. Jadi dari mana kelompok ini berasal? Mungkinkah mereka bukan dari Provinsi Sungai Selatan? Bagaimana mungkin seseorang dari provinsi lain berani mengambil kursi kehormatan di Provinsi Sungai Selatan?
Apakah ada yang salah dengan pikiran orang ini? Apakah mereka tidak akan merasa malu jika tersiar kabar? Siapa kamu? Apakah kursi itu yang bisa Anda ambil? Bahkan Pak Nelson pun tidak berani ambil. Apa yang membuat Anda, orang tadi kenal, berpikir Anda bisa duduk di sana? Seseorang berkata dengan menuduh. Itu benar, mengapa Anda tidak mengacau? Tuan Nelson membiarkan kursi ini kosong untuk tamu penting yang akan segera tiba. Jangan salahkan kami karena bersikap kasar jika Anda tidak cepat bangun. Oh, bagaimana Anda akan memperlakukan saya dengan kasar? Saya tertarik. Bagaimana menurutmu, Pak Nelson? Lama tak jumpa. Kenapa kamu tidak menyapa? Mungkinkah kamu tidak ingin melihatku? Franklin bertanya dengan santai sambil meletakkan kedua kakinya di meja. Dia bahkan mengarahkan sol sepatunya ke arah Cat. Seolah-olah dia sama sekali tidak menghormati Cat. Itu masuk akal. Sebagai kepala keluarga Nichols, kehadirannya setara dengan puncak naga Rangker. Di matanya, Cat tidak lebih dari sampah di tahap pemula. Dari peringkat naga, jika Cat bukan menteri kabinet di Summerland South River Province, dan Summerland mendapat perlindungan dari Mason Stefani legendaris, dia akan mampu menghancurkan Cat dengan telapak tangannya. Tuan Nichols, ini Summerland, bukan tempat di mana Anda bisa sesuka hati. Tolong jangan membahayakan posisi Anda sendiri. Jika tidak ada yang bisa menyelamatkan Anda, kata Cat dengan ekspresi kaku di wajahnya. Tuan Nichols, syok melanda semua orang yang hadir. Mereka menatap pria yang duduk di kursi kehormatan meja utama dengan kakinya di atas meja karena terkejut. Saat ini, hanya ada satu keluarga dengan nama belakang Nichols yang berani angkat bicara ke Cat dengan cara ini. Itu adalah keluarga Nichols, yang sebelumnya bersembunyi. Itu juga keluarga yang menyebabkan mereka gelisah akhir-akhir ini. Selain itu juga alasan mengapa mereka menghadiri pesta hari ini. Mereka tidak menyangka keluarga Nichols juga akan hadir. Kedua kepala keluarga yang baru saja memarahi Franklin sebelum ini bergidik. Mereka berharap bisa menamparkan wajah mereka sendiri. Semua keluarga yang kuat di Provinsi Sungai Selatan telah melakukan yang terbaik menghindari keluarga Nichols. Sementara itu, mereka baru saja memarahi kepala keluarga Nichols. Bukankah itu berarti mereka baru saja menandatangani hukuman mati mereka sendiri? Jadi bagaimana jika ini Summerland? Cat Nelson, apakah kamu belum mengerti? Tukang batu Stefani adalah satu-satunya orang yang masih mempertahankan Summerland. Begitu dia meninggal, apakah Anda pikir dua penjaga peringkat dewa yang tersisa di Summerland akan dapat mempertahankan banyak sekte dan keluarga di bawah kendali? Apakah kamu sedang bermimpi? Ketika itu terjadi, Summerland akan menjadi milik kita. Saya akan menyarankan Anda untuk meninggalkan kegelapan dan segera cari cahaya, kata Franklin. Dia ingin Cat bergabung dengan pihak keluarga Nichols. Itu bukan karena kekuatan Cat, yang masih dalam tahap pemula peringkat naga. Keluarga Nichols memiliki banyak bakat seperti itu. Memiliki satu lagi tidak membuat banyak perbedaan. Demikian pula, memiliki satu yang lebih sedikit juga tidak membuat banyak perbedaan. Itu tidak akan mempengaruhi banyak hal dalam jangka panjang. Dia mengejar identitas Cat sebagai Menteri Kabinet Provinsi Sungai Selatan. Karena Mason belum mati, mereka tidak berani melakukan sesuka hati di negeri seberang. Namun, jika mereka mendapatkan Cat di pihak mereka, akan lebih mudah bagi mereka untuk melakukannya. Menguasai Provinsi Sungai Selatan. Selain itu akan dilakukan dengan cara yang sesuai dengan aturan dan peraturan Summerland. Mereka harus mengambil satu, maju. Ini untuk memastikan mereka bisa terus maju. Mereka ingin menguasai Provinsi Sungai Selatan secepat mungkin. Jika mereka menunggu sampai Mason meninggal, Summerland akan jatuh ke jurang kekacauan. Pada saat itu, para panglima perang akan berpencar menjadi geng-geng yang berbeda, dan itu akan tidak semudah menguasai Provinsi Sungai Selatan seperti sekarang. Hanya kemudian, beberapa orang lagi bergegas melewati gerbang. Ketika semua orang melihat lebih dekat, mereka menyadari orang-orang ini berasal dari keluarga Greg. Setelah keluarga Greg telah memberitahu keluarga Nichols bahwa keluarga Luther mengadakan pesta ulang tahun hari ini, dan semua keluarga kuat dari South River Provinsi diundang, keluarga Nichols segera berangkat ke berpesta dengan anggota keluarganya. Keluarga Greg juga bergegas, tapi mereka masih selangkah di belakang keluarga Nichols. Mereka berdiri di belakang Franklin setelah tiba, dan memperlihatkannya bahwa mereka beroperasi atas perintah keluarga Nichols. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 586. Sekarang, meja mereka menarik perhatian semua orang. Semua orang berkerumun, mencoba untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Cat awalnya sangat marah ketika mendengar apa yang dikatakan Franklin. Namun, dia kemudian ingat bahwa Tuan Liddell akan segera tiba dan menyerang keluarga Nichols sehingga dia bisa menggunakannya sebagai peringatan terhadap keluarga tersembunyi lainnya yang bermaksud menimbulkan masalah di Summerland. Keluarga Nichols akan menjadi sejarah,
Mengapa dia harus menyimpan dendam? Seseorang yang begitu dekat dengan kematian? Karena itu, dia tersenyum dan berkata, Tuan Nichols, jika keluarga Nichols bisa datang untuk berbicara dengan saya lagi setelah melewati hari ini, saya mungkin akan mengatakan ya kepada Anda. Oh, apa maksud Anda, Tuan Nelson? Franklin bertanya, terdengar bingung. Kau akan tahu apa yang kumaksud nanti. Juga, ini adalah pengingat. Kursi ini bukan untukmu. Jangan bilang aku tidak merindukanmu saat itu. Pemilik yang sah tiba. Franklin menurunkan kakinya dan menyipitkan matanya saat dia menatap Cat. Cat adalah Menteri Kabinet Provinsi South River dan bukan seorang idiot. Dia tidak akan mengatakan hal seperti itu tanpa alasan. Jika dia mengatakan hal-hal ini, pasti ada alasan untuk melakukannya. Jadi, siapa yang datang? Mungkinkah pemerintah petinggi dari Summerland? Gelombang ketakutan melanda Franklin. Jika Cat mengundang petinggi dari pemerintah Summerland, semuanya akan menjadi merepotkan. Keluarga Nichols hanya berada di peringkat tengah di antara semua keluarga tersembunyi dan sekte, itulah sebabnya dia memilih Provinsi Sungai Selatan, yaitu kurang terkenal, sebagai sasarannya. Alasannya melakukan itu adalah agar dia tidak menonjol dan menarik perhatian dari petinggi di pemerintahan Summerland. Sekarang, pemerintah Summerland harus memperhatikan yang lebih besar dan provinsi terkenal yang juga kota internasional, seperti ibu kota dan Springfield. Mengapa mereka memiliki energi untuk memperhatikan Provinsi Sungai Selatan, yang peringkatnya jauh lebih rendah? Franklin tidak bisa memahaminya. Namun, dia segera menyadari situasinya. Jadi bagaimana jika petinggi dari pemerintah Summerland datang? Keluarga Nichols tidak melakukan sesuatu yang melawan hukum. Semuanya mereka melakukan sesuai protokol. Bahkan jika mereka akan menimbulkan masalah, itu akan terjadi. Hanya terjadi setelah Mason meninggal. Pada saat itu terjadi, keluarga Nichols bukanlah satu-satunya menyebabkan masalah. Jadi, bahkan pemerintah Summerland tidak bisa berbuat apa-apa terhadap keluarganya. Franklin santai setelah memikirkan semuanya. Franklin menatap Cat. Namun, Cat tidak memperhatikannya. Anda mungkin kuat, tapi saya punya pendukung yang lebih kuat. Apa yang dapat Anda lakukan untuk saya? Selain itu, setelah hari ini, keluarga Nichols akan dikenang sebagai keluarga pertama dimusnahkan. Kehadiran keluarga Nichols hanya untuk menjadi contoh bagi yang keluarga dan sekte lain. Itu saja, Cat Nelson. Apakah Anda pikir Anda dapat bertindak sembrono di hadapan saya hanya karena pemerintah Summerland mendukung Anda? Apakah kamu tidak tahu bahwa akhirnya waktu Mason Stefani sudah dekat? Summerland akan terpecah berkeping-keping. Ketika itu terjadi, akan ada beberapa kelompok kuat yang dipimpin oleh Falconia dengan penuh semangat menunggu untuk menerkam di luar dan beberapa sekte dan keluarga yang tersembunyi tampil untuk menempati sumber daya di dalam. Apakah Anda pikir Anda akan mampu untuk membuat jalan keluar yang bersih ketika itu terjadi? Saya tidak tahu bagaimana Anda bisa melakukannya menjadi Menteri Kabinet Provinsi Sungai Selatan ketika Anda bahkan tidak bisa mengenali hal-hal seperti itu, kata Franklin dengan sungguh-sungguh sambil menatap Cat. Semua orang terkejut ketika mereka mendengar itu. Berita tentang Mason yang mendekati ajalnya hanya diketahui oleh beberapa keluarga yang memiliki banyak koneksi atau sangat berpengaruh. Setidaknya 80% keluarga yang hadir tidak mengetahui hal ini. Sekarang, setelah mendengar keluarga Nichols menyatakan bahwa masa Mason telah berakhir, dekat dan Summerland akan runtuh dan hancur berantakan. Pikiran semua orang kacau. Jika pemerintah Summerland gagal mempertahankan kontrol pada sekte dan keluarga, itu berarti masa-masa indah akan segera berakhir bagi mereka. Apa yang harus mereka lakukan? Mereka semua akan berakhir menjadi potongan daging segar dan empuk di mata keluarga dan sekte ini. Bangsat, Franklin Nichols, beraninya kamu. Beraninya kau mengatakan omong kosong dan buat kekacauan di Summerland. Anda harus memiliki keinginan mati jika Anda mengganggu kedamaian dan ketertiban masyarakat Summerland. Seluruh keluarga Nichols akan membayarnya apa yang baru saja kamu katakan. Cat tiba-tiba berdiri dan berbicara dengan suara keras dan mencaci maki. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 587. Dia meraung. Keluarga Greg tercengang. Keluarga Nichols dulu tertegun. Semua keluarga besar lainnya di Provinsi Sungai Selatan juga tercengang. Bahkan Franklin, kepala keluarga Nichols, tertegun. Lagi pula, Franklin adalah kepala keluarga Nichols dan naga puncak. Tidak hanya dia kuat, tetapi dia juga memiliki latar belakang yang menakjubkan. Sejak kapan dia dimarahi dan dipermalukan seperti ini? Namun, sekarang, ada sepotong sampah di tahap pemula peringkat naga menyebabkan adegan seperti itu di depan begitu banyak orang. Siapa yang akan diharapkan itu terjadi? Bukan dia, maupun orang tua dan anak-anak keluarga Nichols berdiri di belakangnya, atau keluarga Greg berdiri di paling ujung prosesi, akan membayangkan ini terjadi.
Terus terang, bahkan yang lain pun keluarga yang kuat di Provinsi Sungai Selatan akan mengharapkan hal itu terjadi. Sejak kapan Tuan Cat Nelson menjadi begitu agresif? Mereka ingat bagaimana ketika mereka bergabung untuk meminta bantuan Cat, dia hanya menyuruh mereka menunggu dengan sabar karena pemerintah Summerland tidak membiarkan keluarga ini menimbulkan masalah. Jelas dia tidak mau memimpin dalam menyinggung keluarga Nichols. Namun, sekarang, dia berani melawan keluarga Nichols sementara begitu banyak orang berdiri menjadi saksi. Apakah Cat telah meminum obat pengubah otak? Ketika Franklin sadar kembali, tekanan darahnya naik, dan wajahnya berubah menjadi merah. Cat tidak hanya mempermalukannya, tetapi dia juga mempermalukannya seluruh keluarga Nichols. Cat Nelson, kamu akan mati. Saat Franklin menggertakkan giginya dan menyelesaikan kalimatnya, auranya naik tajam. Sepertinya dia serius ingin membunuh Cat. Semua orang di sekitar mereka merasakan aura yang menyesakkan menyelimuti mereka. Franklin mengeluarkan semua aura yang dimilikinya sebagai puncak Dragon Ranger. Hari ini, dia akan mengajar semua pihak yang berkuasa di Provinsi Sungai Selatan pelajaran. Dia ingin mereka mengerti bahwa ketika menghadapi kekuatan yang sebenarnya, apapun itu koalisi yang mungkin mereka bentuk akan runtuh menjadi puing-puing. Mereka ingin bergabung untuk menyerang keluarga Nichols, tapi dia, penjaga naga puncak dari keluarga Nichols, akan mampu menghancurkan mereka semua. Itu seberapa jauh jarak keterampilan itu, beberapa orang sampah tidak akan cukup untuk mengimbanginya. Namun, dia tidak akan membunuh Cat. Sampai sekarang, Cat tidak bisa mati di tangan keluarga Nichols belum. Dia masih menjadi menteri kabinet di Summerland South, Provinsi River, dan Mason, kekuatan pemantapan di belakang Summerland, belum meninggal. Namun, dia ingin memberi Cat pelajaran yang tak terlupakan dan mengajarinya harga harus membayar untuk mempermalukan keluarga Nichols. Saat Mason meninggal, Cat akan pertama kali mati dalam daftar orang-orang yang harus dibunuh oleh keluarga Nichols. Cat sekarang berani mempermalukan keluarga Nichols di depan banyak keluarga Provinsi Sungai Selatan lainnya. Jika dia tidak mati, keluarga Nichols akan menjadi bahan tertawaan orang Provinsi Sungai Selatan. Itu akan sangat memalukan. Jika dia tidak mati, bagaimana keluarga Nichols akan mengendalikan Provinsi Sungai Selatan di masa depan? Oleh karena itu, ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia maafkan. Dada Cat juga terasa agak kencang karena aura Franklin. Aura dari puncak Dragon Ranger memang kuat. Sebagai seseorang di tahap awal Dragon Rank, semuanya yang bisa dia lakukan hanyalah menangkalnya. Jika mereka mulai berkelahi, dia mungkin bisa hanya melakukan 3 gerakan sebelum Franklin menghancurkannya. Namun, Cat sama sekali tidak bingung dengan ancaman Franklin. Ada alasan mengapa dia berani berbicara dengan Franklin dengan cara yang baru saja dia lakukan. Selesai, dia telah mengamati gerbang, dan ketika dia melihat David masuk, dia ingin mengadakan pertunjukan untuk Tuan Liddell. Saat Cat menangkal aura puncak Dragon Ranker Franklin, dia dengan keras menjawab, "Franklin Yoder, tidak apa-apa jika aku mati. Namun, jangan pernah berpikir untuk menyebabkan kekacauan. Di Summerland, Summerland telah ada selama beberapa ribu tahun. Tidak mungkin dihancurkan hanya karena beberapa keluarga ingin melakukannya. Semuanya, jangan dengarkan omong kosong Franklin Nichols. Summerland baik-baik saja. Bahkan jika Tuan Tua Stephanie tidak bersama kita lagi, akan ada orang lain yang menggantikannya." Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 588. Cat Nelson. Saya benar-benar mulai berpikir Anda memiliki keinginan mati. Sama seperti semua orang merasa sesak napas, terdengar malas suara terdengar. Tunggu, siapa yang ingin mati? Mengapa saya merasa seperti keluarga Nichols yang memiliki? 1. Semua orang merasakan tekanan menghilang dari tubuh mereka segera setelah itu, dan mereka semua menoleh ke arah sumber suara. Mereka menyaksikan sebagai seorang pemuda terhormat yang tampaknya berusia 20-an berjalan mendekat. Betapa sombongnya, betapa tak terkendali, betapa tidak masuk akal. 3 pemuda di belakang Franklin berteriak bersamaan dengan mereka melompat keluar untuk menunjuk jari mereka pada David. Ketiganya adalah pemain terbaik dari generasi mereka di keluarga Nichols. Selain itu, mereka juga merupakan pesaing kuat untuk menjadi pewaris pertama Nichols. Keluarga. Sampai sekarang, posisi ahli waris pertama keluarga Nichols masih kosong. Jika ada yang ingin mengisi posisi ini, mereka harus mencapai terobosan. Mereka harus melakukan lompatan dari peringkat naga setengah langkah ke peringkat naga. Jika tidak, seseorang dapat berhasil mencapai terobosan, mereka harus mengabdikan diri sepenuhnya kepada keluarganya. Karena itu, mereka semua mencoba untuk pamer dan mendapatkan pujian tambahan untuk diri mereka sendiri. Ketika kepala keluarga Nichols, Franklin, berbicara, mereka tidak berani mengganggu. Sekarang seorang anak muda acak yang muncul entah dari mana berani berbicara kepada Franklin dengan cara ini,
Tidak mungkin mereka melepaskan kesempatan ini, mendapatkan kredit tambahan. Dari mana kamu mendapatkan keberanian untuk berbicara dengan kepala keluarga Nichols dengan cara ini? Apakah Anda memiliki keinginan mati? Beritahu saya, bagaimana caramu ingin mati? Aku bisa mewujudkannya untukmu. Tidak juga, terlambat bagimu untuk mengakhiri hidupmu sendiri sekarang. Jika tidak, Anda tidak akan menjadi satu-satunya. Siapa yang akan mati? Bahkan anggota keluargamu akan terseret ke dalam masalah ini, dan hukuman kolektif untuk semua kerabat Anda akan dibagikan. David mengabaikan mereka. Mereka belum memiliki hak untuk berbicara dengannya. Terus terang, David bahkan tidak menyangka bahwa Franklin, kepala keluarga Nichols, punya hak untuk berbicara dengannya juga. Apakah Anda berbicara atas nama keluarga Nichols, atau untuk diri Anda sendiri? David bertanya sambil menatap Franklin. Ketika ketiga calon ahli waris keluarga Nichols menyadari bahwa David memang demikian mengabaikan mereka, mereka segera mengambil tindakan dan berlari ke arah David. Mereka semua berusaha menjegal David sebelum kepala rumah tangga mereka membutuhkannya untuk menyingkirkan dia. Dengan begitu, mereka bisa membuktikan bahwa mereka adalah anak muda terbaik di keluarga Nichols. Bang! 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 3 tabrakan keras terdengar berturut-turut. Mereka terlempar oleh kekuatan besar bahkan sebelum mereka berhasil mencapai David. Kedua tetua yang berdiri di belakang Franklin buru-buru mengulurkan tangan untuk menangkap 3 di antaranya. David bukanlah orang yang bergerak kali ini. Sebaliknya, itu adalah Kat, Menteri Kabinet Provinsi Sungai Selatan. Ketiga calon ahli waris keluarga Nichols hanya berada di peringkat naga setengah langkah, tentu saja, bukan tandingan tong kecil. Pada saat itu, Kat berdiri di samping David dan memanggilnya dengan hormat, Pak Liddell. Dia tidak berani memanggilnya MP Liddell. Lagi pula, identitas David belum dibuka ke publik. Karena itu, dia hanya bisa memanggilnya sebagai Tuan Liddell. Adegan itu membuat semua orang yang hadir tercengang, termasuk anggota keluarga Nichols. Kat Nelson, Menteri Kabinet Provinsi South River, memperlakukan seorang pria muda berusia awal 20-an dengan sangat hormat. Keheranan tidak cukup untuk menggambarkan perasaan mereka. Sebaliknya, mereka kaget. Mata Charles, Sandy, dan Tuan Tua Luther melebar juga. Ketidakpercayaan tertulis di seluruh wajah mereka. Tuan Tua Luther dan Charles memiliki gagasan paling jelas tentang kekuatan David. David sangat berbakat, dan dia juga misterius dan sangat kuat, menguasai. Namun, meski begitu, mereka tidak bisa mengerti mengapa Kat begitu memanggil David sebagai Tuan Liddell, dengan nada penuh hormat. Mungkinkah David memiliki identitas yang mengejutkan? Itulah satu-satunya penjelasan yang bisa mereka berikan mengapa Kat memanggilnya sebagai Tuan Liddell, dengan sangat hormat. Semuanya telah terjadi begitu, tiba-tiba barusan. Itu dimulai dengan 3 pemuda dari keluarga Nichols menyerang. Setelah ini, Kat menerbangkan mereka bertiga sebelum bergerak untuk berdiri depan David dengan hormat. Seluruh proses ini memakan waktu kurang dari 10 detik. Sekarang, masih banyak orang yang belum sadar kembali. Franklin menatap David. Dia merasa bahwa David bukanlah kekuatan yang harus diperhitungkan sejak saat masuk ke dalam. Namun, dia tidak bisa mendeteksi aura apapun dari tubuh David. Ini membuatnya bingung, ke titik di mana dia tidak bisa menghentikan hal-hal pada saat anak-anak muda dari keluarga Nichols menyerang dan akhirnya terlempar oleh Kat. Apalagi, dia tidak menyangka Kat punya nyali untuk menyerang ahli waris keluarga Nichols. Dia sudah menjatuhkan hukuman mati pada Kat. Saat Mason sudah meninggal, dia akan membunuh Kat. Sekarang, dia bertanya-tanya siapa sebenarnya pemuda yang tiba-tiba muncul ini. Jika dia bisa mendapatkan rasa hormat seperti itu dari Kat, itu berarti dia bukan kekuatan untuk tidak diperhitungkan. Mungkinkah mereka meninggalkan kursi yang dia tempati sekarang untuknya? Dia mungkin adalah keturunan dari beberapa petinggi pemerintah di Summerland. Kat, sudahkah Anda menyelesaikan tugas yang saya berikan kepada Anda? David bertanya. Tuan Liddell, semuanya telah diatur dengan benar. Daerah ini telah disegel, dan tidak akan ada orang biasa yang masuk, jawab Kat dengan suara rendah. Bagus sekali. David tidak melanjutkan berbicara setelah itu. Sebaliknya, dia terus berjalan ke depan. Dia hanya berhenti ketika dia berdiri di depan Franklin. Kekuatan mentalnya yang cerdik telah memberinya indera yang tajam. Saat masih di luar, dia mendengar pidato Franklin. Seperti yang diharapkan, hampir semua sekte dan keluarga tersembunyi menunggu kematian Mason. Begitu Mason meninggal, para panglima perang akan segera terpecah menjadi kelompok kecil, dan mereka akan segera mulai berjuang untuk sumber daya di Summerland. Hasil dari itu adalah orang biasa tidak lagi memiliki status sosial, mereka akan berada di bawah kekuasaan sekte dan keluarga tersembunyi ini. Saat itu terjadi, Summerland akan menjadi tanah kekacauan. Sayangnya bagi mereka, mereka belum tahu bahwa dia telah menyembuhkan Mason Stephanie, dan memang begitu. Sekarang kembali ke puncak jayanya.
Selain itu, dia memiliki 10 tahun sisa hidup. Rencana mereka ditakdirkan untuk gagal. Namun, dia masih perlu mengejutkan sekte dan keluarga tersembunyi. Dalam hal ini, dia akan menggunakan penghancuran keluarga Nichols untuk menjadi peringatan bagi yang lain. Aku akan menanyakan pertanyaan ini sekali lagi. Apakah Anda berbicara atas nama keluarga Nichols, atau untuk dirimu sendiri? David bertanya dengan sungguh-sungguh sambil menatap Franklin. Jadi bagaimana jika saya berbicara atas nama diri saya sendiri? Jadi bagaimana jika saya berbicara atas nama keluarga Nichols? Franklin menyipitkan matanya saat dia ditanya. Jika kamu berbicara atas nama dirimu sendiri, maka kamu yang akan mati. Jika Anda berbicara atas nama keluarga Nichols, maka keluarga Nichols akan hancur. Siapa kamu? Kamu tidak perlu tahu siapa aku. Kamu hanya perlu menjawab pertanyaanku. Yah, bagaimana jika aku tidak menjawabnya? Kalau begitu, saya anggap Anda berbicara atas nama keluarga Nichols. Jadi bagaimana jika saya berbicara atas nama keluarga Nichols? Apakah Anda mencoba untuk menghancurkan keluargaku? Anda harus pulang dan meminta orang dewasa untuk izin dulu. Tanyakan apakah mereka punya nyali untuk menghancurkan keluarga Nichols. Franklin berkata sambil mencibir. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, David hanyalah orang biasa. Bahkan jika dia adalah keturunan dari petinggi di pemerintahan Summerland, seorang biasa seperti dia masih belum memegang posisi yang kuat. Dia bisa terus bermimpi tentang menghancurkan keluarga Nichols. Menurutmu begitu tinggi dari dirimu sendiri? Atau apakah Anda sangat menghargai keluarga Nichols? Saya bisa menghancurkanmu sendiri dengan mudah. Oh, Anda akan menghancurkan keluarga Nichols? Oleh dirimu sendiri? Hahaha. Franklin mulai tertawa keras. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 589. Orang biasa berani mengatakan dia ingin menghancurkan keluarga Nichols. Dia pasti memiliki keinginan mati. Apakah kamu sudah selesai tertawa? David bertanya tanpa jejak emosi di wajahnya. Jadi bagaimana jika aku sudah selesai tertawa? Jadi bagaimana jika saya belum selesai tertawa? Saya akan memberi Anda pelajaran atas nama tetua keluarga Anda hari ini. Jadi Anda pelajari apa artinya memperlakukan orang yang lebih tua dengan hormat. Bahkan jika David menyela Franklin sebelum dia selesai berbicara. Jika kamu selesai tertawa, maka kamu bisa mati, kata David sambil tersenyum. Tubuhnya sudah menghilang. Semua orang yang hadir merasakan penglihatan mereka kabur sejenak. Kemudian, David menghilang. Dia telah menghilang ke udara tipis sementara puluhan orang menonton. Apalagi, kepala keluarga Nichols, Franklin, telah menghilang di sampingnya. Hah? Di mana mereka? Kemana mereka pergi? Bagaimana mereka menghilang begitu tiba-tiba? Kepala keluarga Nichols sudah pergi juga. Bagaimana dua manusia yang lebih besar dari kehidupan menghilang begitu saja? Itu menakutkan. Cepat, semuanya, mulailah mencari. Tiba-tiba, seseorang berteriak. Cepat, lihat, mereka ada di langit. Semua orang memiringkan kepala mereka ke arah langit. David melayang di udara, dan dia mencekik kepala keluarga Nichols. Franklin menatap David dengan tatapan ketakutan di matanya. Baru saja, dia tidak punya cara untuk melawan saat David mencengkeram lehernya dan terbang ke udara bersamanya. Dia telah bergerak begitu cepat. Bahkan dia, seorang rangker naga puncak, hanya merasakan miliknya. Penglihatan menjadi buram dan tenggorokannya menegang sebelum dia menyadari tubuhnya mengambang di udara. Lebih-lebih lagi, mereka tidak membutuhkan apapun untuk menopang mereka saat mereka melayang di udara. Jika dia bisa melakukan itu berarti dia, paling tidak, adalah individu yang sangat kuat yang setengah jalan menuju God Rank. Dia bahkan bisa menjadi wali peringkat dewa. Bagaimana itu mungkin? Berapa usianya? Dia sudah setengah jalan menuju God Rank, atau bahkan mungkin sudah menjadi wali peringkat dewa, ketika dia baru berusia 20-an. Itu tidak bisa dipercaya. Franklin ingin melawan. Namun, dia menyadari bahwa tidak peduli berapa banyak dia berjuang, dia tidak bisa melepaskan diri dari cengkeraman besi David. Tenggorokannya dicekik, dan udara tidak bisa lagi masuk ke tubuhnya. Ini berarti dia sudah menjadi pusing karena kekurangan oksigen. Dia merasa seperti dia akan pergi mati. Namun, dia tidak ingin mati. Dia adalah kepala keluarga Nichols, sangat kuat, dan memiliki identitas yang luar biasa. Dia ingin memimpin keluarga Nichols untuk terus maju di dunia kacau yang akan datang sehingga mereka bisa menjadi keluarga teratas. Meski begitu, kenyataan itu kejam. Pandangannya perlahan berubah hitam. Semua orang di tanah menyaksikan apa yang terjadi di depan mereka kaget mereka bukan orang biasa. Mereka semua tahu apa artinya ketika seseorang bisa melayang di udara tanpa perlu bantuan apapun. Itu adalah level yang sama sekali berbeda. Tingkat yang beberapa dari mereka telah bekerja sepanjang hidup mereka. Namun, seorang pemuda berusia 20-an berhasil memamerkannya. Nilai kejutan ini belum pernah terjadi sebelumnya.
Itu juga menyebabkan seseorang merasa putus asa. Saat itu, suara David terdengar. Franklin Nichols, kepala keluarga Nichols, kamu akan mati karena kamu telah menyebabkan kekacauan di Summerland. David mengerahkan kekuatan setelah dia selesai berbicara. Kraak, dia mematahkan leher Franklin. Kemudian, David melepaskan mayat Franklin. Sesaat kemudian, itu jatuh dari langit dan mendarat di tanah dengan gedebuk. Perbedaan kemampuan mereka terlalu besar. Salah satunya adalah Rangker Naga Puncak, sementara yang lain adalah penjaga peringkat dewa. Mereka tidak berada di level yang sama. Belum lagi, David bukanlah God Rank biasa wali pangkat. Bahkan jika dibandingkan dengan penjaga peringkat dewa lainnya, dia masih seorang orang yang luar biasa kuat. Dia bukanlah seseorang yang bisa dibandingkan dengan seorang Rangker Naga Puncak. Franklin tidak memiliki kesempatan bertarung dari awal hingga akhir. Setiap orang hadir tercengang, sama seperti itu, seorang Rangker Naga Puncak sudah mati. Ini bukan hasil yang diharapkan siapapun. Mereka tidak menyangka keluarga Nichols untuk menemui akhir seperti itu. Namun, David telah mengejutkan mereka bahkan lebih. Seorang pria muda berusia 20-an memiliki kekuatan yang mengerikan. Anggota dari keluarga Nichols berada dalam keadaan ketakutan. Franklin adalah salah satu dari 3 puncak peringkat naga di keluarga Nichols, namun, dia mati begitu saja. Belum lagi, dia tidak punya cara untuk melawan, jika mereka mendasarkan hal-hal pada pertempuran yang baru saja terjadi. Keluarga Nichols menghadapi hukuman mati meskipun mereka masih memiliki 2 puncak lagi. Peringkat naga dalam keluarga, ini adalah sesuatu yang tidak dapat mereka terima. Beberapa saat sebelumnya, keluarga Nichols adalah salah satu keluarga yang terkuat di Provinsi Sungai Selatan, dan mereka telah bersiap-siap untuk mengambil alih seluruh Provinsi Sungai Selatan. Namun, sekarang, mereka merasa seolah-olah ditendang ke neraka. Mereka sangat ketakutan sehingga mereka bahkan tidak berani mendekati mayat Franklin. Yang mereka lakukan hanyalah berdiri diam dan menunggu hukuman David. Sekarang, mereka tidak memikirkan bagaimana mereka bisa membalas dendam. Sebaliknya, mereka memikirkan bagaimana mereka bisa tetap hidup. Mereka bahkan mengutuk Franklin dalam hati. Kamu bisa saja mati sendiri. Mengapa Anda harus membawa seluruh keluarga Nichols terlibat dalam hal ini? Jika dia mengatakan dia berbicara hanya atas nama dirinya sendiri, maka hanya dia yang perlu mati. Sedihnya, dia mengatakan dia berbicara atas nama seluruh keluarga Nichols. Sekarang, mereka ketakutan. David Liddell, anggota ke-11 dari Parlemen Summerland, dengan ini menyatakan bahwa keluarga Nichols harus dihukum karena menyebabkan masalah di Summerland. Begitu dia selesai berbicara, David menghilang dari langit lagi. Ketika dia terwujud lagi, dia berdiri di belakang kedua tetua, yang berada di tahap akhir peringkat naga. Dia menepukkan tangannya dengan ringan ke kepala kedua tetua itu dan menghancurkannya. Jaringan otak, itu segera menyebabkan kedua tetua, yang berada di tahap akhir dari peringkat naga, untuk mati saat mereka berdarah dari ketujuh lubang. Ketiga ahli waris keluarga Nichols itu sudah mengalami lonjakan, tekanan darah dan tingkat energi setelah terluka oleh Cat sebelum ini, dan mereka sekarang akhirnya pingsan karena takut. Mereka juga remaja berusia 20-an, dan keluarga Nichols dulu memperlakukan mereka sebagai pewaris masa depan karena bakat mereka yang tinggi. Meskipun ini, mereka belum pernah menyaksikan pemandangan seperti itu sebelumnya dalam hidup mereka. Setelah mendengar apa yang baru saja dikatakan David, semua orang yang hadir akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. David adalah tambahan terbaru dan terbaru di Parlemen Summerland. Sepertinya pemerintah Summerland tidak meninggalkannya. Saat itu, David perlahan melayang ke atas. Dia berhenti ketika dia beberapa kaki di udara dan berkata, "Jangan khawatir, semuanya. Saya, David Liddell, anggota ke-11 Parlemen Summerland, menjamin kepada semua orang bahwa Summerland tidak akan jatuh ke dalam kekacauan saat kita hadir. Apalagi Summerland akan menjadi tempat paling aman di dunia." Insiden hari ini dengan keluarga Nichols berfungsi sebagai peringatan bagi sekte dan keluarga tersembunyi di Summerland. Anda dapat bergabung dengan Summerland, tetapi jika Anda berani membuat kekacauan di sini, Anda akan mengalami nasib yang sama seperti keluarga Nichols. Tepuk tangan bergemuruh terdengar. Bagus, MP Liddell. Bagus, Summerland. Saya bangga menjadi warga negara Summerland. David memberi isyarat agar semua orang diam. Semua orang langsung terdiam. Namun, saya ingin menyusahkan semua orang di sini untuk menjaga rahasia yang terjadi hari ini. Saya perlu merahasiakan identitas saya sehingga kami dapat memiliki elemen kejutan ketika melawan pasukan asing di masa depan. Jangan khawatir, MP Liddell. Saya tidak akan mengatakan apa-apa bahkan jika itu berarti aku harus dipukul sampai mati. Itu benar, jangan khawatir, MP Liddell. Saya akan menjadi yang pertama mengejar siapapun yang berani membocorkan informasi tentang Anda.
Tidak hanya orang itu tidak akan ada lagi diterima di Provinsi Sungai Selatan, tetapi mereka tidak akan diterima secara keseluruhan. Summerland juga, saya juga, saya juga, saya juga, semua orang berteriak keras. Sandy memiringkan kepalanya ke atas dan menatap bingung ke arah David, yang berada di langit. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 590. Pada saat itu, dia tampak bersinar. Ada hal lain yang harus saya umumkan. Tuan Tua Luther pernah mengalami cedera serius dan berdarah untuk Summerland. Apalagi dia adalah pembimbing saya. Mulai hari ini dan seterusnya, keluarga Luther akan menjadi juru bicaraku di Provinsi Sungai Selatan. Bertemu dengan keluarga Luther akan sama dengan bertemu denganku. Saya percaya bahwa semua orang mengerti apa yang ingin saya sampaikan, bukan? Ya, mengerti. Jangan khawatir, MP Liddell. Keluarga Holton akan melihat keluarga Luther sebagai pemimpin mereka mulai hari ini dan seterusnya. Hal yang sama berlaku untuk keluarga Hubbard. Hal yang sama berlaku untuk keluarga Hans. Keluarga yang kuat di South River Provinsi semuanya cepat tanggap. Mereka semua tahu bahwa dengan dukungan David, kebangkitan keluarga Luther akan menjadi tak terbendung. Selain itu, mereka akan menjamin posisi kekuasaan di dunia kacau yang masuk. Mereka belum mencapai level David pada saat ini, dan yang bisa mereka lakukan hanyalah memastikannya di sisi baik David. Paling tidak, mereka bisa melindungi sendiri dengan bergabung bersama David. Baik Tuan Tua Luther maupun Charles menatap David dengan rasa terima kasih. Tidak ada seorang pun di Provinsi Sungai Selatan akan dapat menghentikan keluarga Luther setelah David mengatakan itu. Siapa yang mengira identitas David menjadi begitu menakutkan, dan bahwa dia akan menjadi anggota parlemen Summerland setelah hanya beberapa berbulan-bulan tidak bertemu. Karakter dengan status ini sangat sedikit dan jarang di Summerland, dan mereka pasti akan menjadi bagian dari kelompok paling kuat di Summerland. Biasanya, mereka dapat menentukan nasib sebuah keluarga hanya dengan mengucapkan sepatah kata. Tuan Tua Luther sangat tersentuh oleh kata-kata David. Awalnya, dia hanya menganggap David berbakat, dan setelah menyadari kesehatannya memburuk, ingin memberi keluarga Luther rencana darurat setelah kematiannya. Dia tidak menyangka David tidak hanya menyembuhkannya dari penyakit tetapi juga membantu keluarga Luther dengan cara ini. Taruhan saat itu adalah yang terbaik yang dia buat selama bertahun-tahun hidupnya. Sedihnya, dia gagal menikahkan Sandy dan David. Tuan Tua Luther melirik Sandy, yang ada di dekatnya. Dia menatap David dengan pandangan bingung di matanya. Dia menghela nafas tak berdaya pada dirinya sendiri. Jika dia gagal sebelumnya, kemungkinan besar, kesuksesan akan semakin tipis sekarang karena David telah mencapai status yang begitu kuat. Namun, apakah Sandy akan memperhatikan orang lain setelah bertemu seseorang legendaris seperti David? Itu bukan hanya masalah dengan Sandy. Saat ini, bahkan dia mendapati dirinya tidak menyetujui anak-anak muda paling menonjol di South River, keluarga yang kuat di provinsi jika dibandingkan dengan David. Nona muda, memiliki kehidupan yang sulit. Tuan Tua Luther berpikir dalam hati dengan getir. Di sana tidak ada yang tersisa untuk bertanya-tanya tentang Sandy sekarang. Seseorang dapat memahami segalanya dari cara dia memandang David. Sejak David menyelamatkannya, kesan tentang dia telah memantapkan dirinya di dalam hatinya. Dia bahkan lebih memperhatikan apa yang dikatakan David daripada apa yang dikatakan kakaknya dan kata kakeknya. Ketika David menyebutkan bahwa dia tidak menyukai gayanya, dia segera mengubahnya. Ketika David mengatakan dia tidak setuju dengan kebiasaan dugemnya dan menginginkannya fokus pada pendidikannya, dia segera melakukan apa yang dia katakan. Perlu dicatat bahwa dia sama sekali tidak memperhatikan saudara laki-laki dan kakeknya, meskipun mereka memberitahunya hal yang sama berkali-kali. Meski begitu, satu kalimat dari David berhasil mengubah dirinya sepenuhnya, menjadi titik di mana dia tampak seperti orang yang sama sekali baru. Kali ini, David muncul lagi di saat-saat paling mengerikannya. Tidak hanya dia membantu menyembuhkan penyakit kakeknya, tetapi dia juga membantu memecahkan masalah keluarga Luther. Saat ini, perasaan Sandy terhadap David semakin mendalam, gigih, dan bertekad daripada perasaan Celia untuknya di masa lalu. Upaya Celia terbayar setelah beberapa tahun kegigihan. Namun, tidak ada tahu berapa lama lagi Sandy harus bertahan. Cat, panggil para pria untuk menemaniku ke rumah Nichols. Saya ingin semua sekte dan keluarga tersembunyi di Summerland untuk mengetahui bahwa mereka akan dieksekusi jika mereka berani menyebabkan kekacauan di Summerland. David berkata dengan dominan saat dia melayang di udara dan menatap ke kejauhan. Pada saat itu, dia bersinar sangat terang sehingga dia tampak seperti dewa yang turun surga. Ya, Tuan, anggota parlemen Liddell. Cat menjawab, matanya berbinar. Dia tahu, sejak saat itu, dia adalah salah satu anak buah David sekarang. Ketika dia mengamati kekuatan dan bakat yang diperlihatkan David,
Dia tahu bahwa David akan menjadi pengaruh besar dalam dekade mendatang. Dia akan membawa cahaya ke era yang mulia ini. Jika dia mengikuti David dengan cermat, dia akan dapat membuat nama untuk dirinya sendiri. Era yang mulia ini juga, masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 591. Kami akan mengikuti dan mendukungmu juga, MP Lidl. Ya, kami akan pergi juga. David mengambil anggota keluarga kuat Provinsi Sungai Selatan bersamanya ke kediaman keluarga Nichols. Saat ini, keluarga Nichols belum sepenuhnya muncul kembali. Franklin, kepala keluarga Nichols, hanya membawa serta orang-orang ini dia untuk menggali prospek baru. Franklin dan dua tetua keluarga Nichols adalah pejuang yang terkuat. Sekarang setelah mereka mati, kekacauan meletus di keluarga Nichols. David menyerang anggota keluarga Nichols yang tersisa yang menguasai peringkat naga, dan dengan demikian, pada dasarnya mengalahkan semua orang yang dikirim oleh keluarga Nichols. Semua anggota yang tersisa ditangkap, dan Cat mengirim mereka ke penjara Provinsi Sungai Selatan. Masalah-masalah yang perlu ditangani di Provinsi South River semuanya dieliminasi setelah keluarga Nichols dikalahkan. Sementara itu, keluarga Greg bahkan tak perlu menunggu David mengeluarkan ketertiban sebelum keluarga kuat Provinsi Sungai Selatan bergabung untuk menghancurkan mereka. Sejak mereka berani bekerja dengan keluarga Nichols untuk menimbulkan masalah di Summerland, tidak ada hasil yang baik menunggu mereka. Namun, masalah dengan keluarga Nichols telah membantu David untuk memahaminya. Situasi Summerland sekarang, dia menemukan keluarga tersembunyi itu lemah karena dia melihat mereka dari posisi kekuatan yang sangat besar. Dia terlalu kuat untuk mereka. Namun, kekuatan keluarga Nichols bisa dilihat saat dia membandingkannya dengan keluarga di Provinsi Sungai Selatan. Provinsi Sungai Selatan adalah tempat yang sangat besar, tetapi di permukaan, mereka hanya memiliki Cat sebagai satu-satunya menguasai peringkat naga sementara itu, keluarga lain memiliki, paling banyak, peringkat naga setengah langkah atau puncak Tiger Rankers sebagai petarung terkuat mereka. Bagaimana dengan keluarga Nichols? Mereka memiliki 3 puncak peringkat naga. Selain itu, mereka memiliki banyak Dragon Ranker biasa. Tidak ada gunanya membandingkan keduanya, jika mereka tidak diintimidasi oleh Summerland. Mengambil alih Provinsi Sungai Selatan tidak akan menimbulkan kesulitan bagi keluarga Nichols. Namun, keluarga Nichols hanya bisa digolongkan biasa-biasa saja di antara sekte atau keluarga tersembunyi. Itu bisa dilihat dari fakta bahwa mereka telah memilih Provinsi Sungai Selatan sebagai target mereka. Ini karena Provinsi Sungai Selatan berada di paruh kedua dari 66 provinsi Summerland. Sekte dan keluarga tersembunyi yang berada di puncak permainan mereka akan memilih untuk menargetkan ibu kota-kota, Springfield, atau provinsi berpangkat tinggi lainnya. Semakin tinggi peringkat provinsi, semakin banyak sumber daya yang dimilikinya, dan dengan demikian, semakin besar manfaat yang akan dibawanya ke sekte dan keluarga tersembunyi setelah mereka menguasainya. Pada saat ini, mungkin ada sekte dan keluarga tersembunyi yang keluar dari persembunyian di seluruh Summerland, provinsi besar. Namun, pemerintah Summerland masih bisa menghalangi mereka karena Mason belum meninggal. Dengan demikian, situasi masih terkendali. Meski begitu, hal-hal mungkin tidak akan terkendali lebih lama lagi. Ketika semua orang keluar dari persembunyiannya, saat itulah kekacauan sejati meletus di Summerland. Apa yang terjadi dengan keluarga Nichols kali ini bisa berfungsi sebagai peringatan bagi keluarga dan sekte tersembunyi ini, tetapi itu tidak akan terlalu bagus. Ini karena keluarga Nichols belum cukup kuat, apalagi Tuan Tua Stephanie ingin merahasiakan fakta bahwa dia telah menemukan kembali sehingga mereka dapat meluncurkan lebih banyak lagi serangan yang kuat terhadap pasukan asing. Apa yang dikatakan Franklin tidak salah. Memang benar bahwa pemerintah Summerland akan memasuki era kekacauan baik di dalam negeri maupun luar negeri. Kalau begitu, karena Tuan Tua Stephanie sedang memikirkan cara untuk menghadapi pasukan asing. Dia, David Liddell, akan menjadi orang yang mengintimidasi keluarga dan sekte tersembunyi di dalam negeri. Dia akan segera mengatur pertemuan dengan Mason. Bagaimanapun, pemerintah Summerland masih memilikinya. Tim Naga, kan? Rumor mengatakan bahwa semua anggota tim Naga adalah peringkat Naga Puncak. Dia punya rencana untuk memimpin tim secara pribadi sehingga mereka bisa bertukar serangan dengan sekte tersembunyi ini. David tidak berpikir baik tentang orang-orang ini. Kembali ketika mereka dibutuhkan, mereka telah memilih untuk masuk, bersembunyi. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 592. Sekarang, mereka keluar dari persembunyian untuk menuai sumber daya yang berlimpah. Apakah benar-benar ada kesempatan indah dalam hidup? Setelah masalah dengan keluarga Nichols dan Greg diselesaikan, David berbicara dengan Tuan Tua Luther dan Charles sekali lagi.
Sekarang setelah dia mengeluarkan pengumuman, keluarga Luther akan menjadi paling kuat di Provinsi Sungai Selatan. Mereka perlu berkonsultasi dengan David tentang bagaimana mereka harus menjaga Provinsi Sungai Selatan agar terkendali. David pergi setelah semuanya beres. Dia telah parkir mobilnya tepat di luar mansion. Tuan tua Luther dan Charles mengantar David ke pintu depan. Mereka menyaksikan David masuk ke mobilnya dan hanya berbalik sekitar untuk berjalan kembali ke rumah setelah dia pergi. Tuan tua Luther bertanya-tanya sendiri, di mana gadis muda itu, Sandy? David akan segera pergi, tapi dia bahkan belum datang untuk mengucapkan selamat tinggal. Gadis itu mungkin tidak tahan dengan perpisahan ini. Siapa tahu, dia mungkin bersembunyi dan menangis di suatu sudut. Setelah David masuk ke mobilnya, dia menyalakan mesin mobil sehingga dia bisa pergi. Pada saat itu, pintu samping penumpang tiba-tiba terbuka. Sesosok mungil masuk. David tertegun, bukankah ini Sandy Luther? Apa yang dia lakukan di sini? Dev, Sandy memanggil malu-malu. Sandy, apa yang salah? Tanya David bingung. Tidak ada yang salah, Dev. Aku hanya ingin kau menemaniku. Saya dulu terus-menerus takut pada hari-hari ketika kakek saya sakit dan saudara laki-laki saya terluka. Aku hanya merasa santai dan aman saat bersamamu, kata Sandy dalam nada agak tersinggung. David akan pergi lagi jika dia tidak mengejarnya hari ini. Tidak ada yang tahu berapa lama sebelum mereka bertemu lagi. Sandy, sebenarnya, Dev, aku tahu, aku hanya ingin kau menemaniku. Apakah itu salah? Kata Sandy sambil menoleh ke arah David, tatapan penuh harapan bersinar dalam dirinya. Mata, baiklah, kemana kamu mau pergi? David bertanya dengan sedih mendesah dalam hati. Kekuatan pikirannya sangat kuat, yang berarti dia bisa mendeteksi perubahan emosi Sandy dan memahami niat sebenarnya. Namun, dia tidak tahu bagaimana dia harus menyampaikan kabar itu kepada Sandy. Dia sudah bersama Celia, perasaan kasih sayang apapun yang dia miliki untuk Sandy seperti itu dari kakak laki-laki terhadap adik perempuannya. Kamu sudah setuju, luar biasa, terima kasih, Dev, Sandy berkata dengan gembira. Jadi katakan padaku, kemana kamu ingin pergi? Tanya David. Di mana saja bekerja selama saya bersama Anda, jawab Sandy. David menghidupkan mesin dan pergi. Kota Sungai Selatan adalah tempat yang cukup dia kenal. Selama masa kuliahnya, dia telah melakukan perjalanan hampir ke seluruh Sungai Selatan sambil mengerjakan pekerjaan paruh waktunya. David mengantar Sandy ke taman hutan terpencil. Taman ini cukup ramai di siang hari. Namun, ada lebih sedikit orang di sini pada malam hari karena tidak ada daerah pemukiman terdekat. Biasanya, hanya pasangan yang datang ke sini untuk berkencan di malam hari. David telah memutuskan untuk datang ke sini justru karena itu adalah tempat yang sepi. Dia merasa bahwa dia perlu meluruskan segalanya dengan Sandy. Jika dia membiarkan hal-hal berlanjut seperti itu, sekarang, situasinya mungkin lepas kendali. Dia benar-benar tidak ingin menyakiti Sandy, yang cerdas dan bijaksana. Namun, akan menjadi lebih sulit untuk dihadapi di masa depan jika dia tidak mengatur hal-hal lurus sekarang. Itu membuat kepalanya sakit. Awalnya, dia ingin mengesampingkannya dan mengabaikannya. Tanda seru, dia telah merencanakan untuk berputar-putar kembali ke sana setelah mengurus segala sesuatu yang menghabiskan waktunya sekarang. Sayangnya, dia tidak menyangka Sandy akan mengejarnya. Itu menyebabkan dia berpikir bahwa situasinya mungkin menjadi tidak terkendali jika dia tidak mengaturnya dengan benar. Sekarang, duo itu berjalan mendaki gunung, dan Sandy mengobrol dengan penuh semangat sepanjang perjalanan. Sepertinya dia dalam suasana hati yang sangat baik. Ini adalah pertama kalinya dia melakukan kencan solo dengan David. Itu juga pertama kalinya dia berkencan dengan seorang pria. Mereka berbincang dan tertawa sepanjang perjalanan, sesekali berhenti untuk istirahat. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 593. Setengah jam kemudian, duo ini tiba di puncak gunung tertinggi di taman hutan. Mereka menatap lampu yang bersinar dari rumah-rumah di bawah mereka. Keduanya merasa bebas dan santai. Terima kasih, Dev, kata Sandy tiba-tiba. Tidak perlu formalitas seperti itu, Sandy. Kakakmu dan aku adalah teman, dan kakekmu juga telah membantuku di masa lalu. Itu pada mereka, saya orang saya sendiri. Ayo, membahas masalah kita secara terpisah. David tidak tahu harus menjawab apa. Keduanya jatuh ke dalam keheningan lagi. Beberapa menit kemudian, David berkata, Sandy, sebenarnya, namun, dia hanya berhasil mengeluarkan beberapa patah kata sebelum Sandy memotongnya. Dev, aku tahu apa yang ingin Anda katakan. Benarkah? Ya, saya bersedia, tapi aku tidak mau mendengarnya. David, beberapa saat kemudian, David berkata, tapi saya masih berpikir saya harus memberitahu Anda. Baik-baik saja maka, beritahu saya. Sandy tidak menolaknya kali ini. David ragu-ragu sebelum berkata, Sandy,
aku sebenarnya sudah punya pacar. Kurasa begitu, kata Sandy sambil berkata, berbalik untuk melihat David. Dia meneteskan air mata. Sandy, kamu masih sangat muda. Anda hanya merasa aman di sekitar saya karena saya menyelamatkan Anda ketika Anda berada di saat yang membutuhkan. Itu juga menyebabkan Anda merasa berhutang terhadap saya dan merasa perlu ingin membalas kebaikan saya. Tapi itu bukan cinta. Anda akan melupakan saya ketika Anda dewasa dan bertemu pria hebat lainnya. Dev, ya, kamu mungkin tidak memiliki perasaan untukku, tetapi kamu tidak dapat menyangkal perasaan yang aku miliki. Sandy, kamu masih muda. Kamu belum tahu apa itu perasaan yang sebenarnya. Dev, saat ini, aku memikirkanmu di siang hari, di malam hari, saat aku makan, dan bahkan ketika saya sedang tidur. Saya memikirkan Anda tidak peduli apa yang saya lakukan, dan saya tidak bisa mengalihkan perhatianku tidak peduli seberapa keras aku mencoba. Katakan padaku, apa itu jika itu bukan cinta? Sandy bertanya, air mata berlinang saat dia menatap tajam ke arah David. David merasa bulu kuduknya berdiri saat Sandy menatapnya. Saat ini, dia akan melakukannya. Lebih baik bertarung melawan beberapa penjaga peringkat dewa daripada menghadapi Sandy. Tapi, Sandy, aku sudah punya pacar. Kami adalah teman sekelas sekolah menengah, dan kami berada dalam hubungan yang luar biasa. Saya berencana untuk menikahinya setelah kita menikah. Lulus. Dia pasti cantik, kan? Siapa namanya? Dia sangat indah. Namanya Celia Yang. Celia, nama yang sangat indah. Tetapi, Dev, saya tidak akan menyerah. Hah? Dev tertegun. Aku berkata, aku tidak akan menyerah. Dev, kamu bilang aku terlalu muda sekarang, tapi aku akan dewasa dalam 2 tahun. Ketika saat itu tiba, Nona Celia tidak akan sebanyak itu. Lebih baik dari saya, kata Sandy dengan sungguh-sungguh. Sandy, Anda benar-benar tidak perlu bertindak seperti ini. Tidak bisakah kita menjadi saudara dan saudari? Bukankah sama saja jika aku memanjakanmu seperti adik perempuan? Kata David, tidak yakin apakah dia harus menangis atau tertawa. Tidak, Dev, tidak ada lagi ruang untuk orang lain selain kamu di hatiku. Jika Anda dan Nona Celia menikah, saya tidak akan pernah menikah. Aku akan terus menjadi milikmu, adik perempuanku selama sisa hidupku sehingga kamu akan terus memanjakanku. Sandy, Anda akan bertemu banyak pria hebat saat Anda berangkat ke perguruan tinggi. Ketika itu, saatnya tiba, Anda mungkin melupakan saya. Itu tidak mungkin. Dev, apakah kamu berpikir ada orang lain yang bisa lebih baik darimu? Tanya Sandy. David tercengang. Dia tidak punya jawaban untuk pertanyaan itu. Memang, tidak ada orang lain yang bisa lebih baik darinya di bidang tertentu. Perbandingan ini tidak hanya terdengar benar ketika orang seusianya dibandingkan melawan dia. Tidak butuh waktu lama sebelum dia menjadi lebih kuat daripada Mason Stefani, lelaki tua legendaris itu sendiri. Tentu saja, itu bukan ide bagus untuk menjadi terlalu berbakat juga. David merasakan sakit kepala mulai terbentuk. Ding ring, ring ring. Saat itu, ponsel David berdering. Dia mengeluarkan ponselnya dan melihatnya. Clinton Zimmerman, mengapa dia memanggilnya? Mungkinkah penunjukan 10 tahun itu, mulai sekarang, masih bersama si Binuang Channel? Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 594. Itu sangat mungkin. Lagi pula, Lorraine sudah muncul, dan dia telah bertemu dengannya sendiri. Panggilan tersambung. Clinton, kata David. David, suara Clinton terdengar dari ujung lain baris. Clinton, ada apa? David bertanya. David, sudah waktunya untuk janji temu 10 tahun. Saya meminta bantuan Anda saya keluar. Clinton langsung ke intinya. Oh, kapan? Di mana? Waktu telah ditetapkan selama 10 hari dari hari ini. Itu akan berada di persimpangan Summerland dan Falconia, 10 mil di sebelah barat Dark Cape. Jubah gelap? Ya, itu benar, Dark Cape. Mengapa jubah gelap? David bertanya karena penasaran. Dia karena janji 10 tahun bukan hanya sesuatu antara saya dan Stan. Sebaliknya, itu berfungsi sebagai panggung untuk semua anak muda Summerland bersaing untuk supremasi. Tidak hanya ahli waris dari keluarga besar Summerland hadir, tetapi murid dari sekte dan keluarga tersembunyi yang akan segera datang keluar dari persembunyian akan ada di sana juga. Hampir semua anak muda terbaik Summerland akan di sana. Kami takut kecelakaan akan terjadi, jadi kami memilih lokasinya barat Dark Cape, di mana terdapat medan magnet yang sangat kuat, Clinton menjelaskan. Jadi, itulah alasannya. David segera mengerti, karena murid dari sekte dan keluarga tersembunyi juga akan ada di sana, dia akan tetap hadir meski Clinton tidak mengundangnya. Dia bisa menggunakan kesempatan itu untuk bertemu dengan apa yang disebut murid tersembunyi ini dan menyelamatkan dirinya dari kesulitan menemukan mereka satu persatu. Jangan khawatir, Clinton, saya akan melakukan apa yang saya janjikan. Sampai jumpa dalam 10 hari. Terima kasih David.
Clinton berkata dengan penuh syukur. David menutup telepon. Dia baru saja bertanya-tanya apa maksud dibalik 10 tahun penunjukan tadi. Dua pria telah memperebutkan seorang wanita 10 tahun yang lalu. Seandainya itu berkembang menjadi pria yang tak terhitung jumlahnya memperebutkan seorang wanita lajang hari ini, itu tidak mungkin. Penampilan Lorraine tidak diragukan lagi bagus, dan dia memiliki gaya yang luar biasa, tak tertandingi oleh generasinya. Seorang pria normal akan memiliki lamunan tak terbatas tentang dirinya sejak pertama kali dia melihatnya. Namun, tidak realistis untuk mengatakan bahwa satu wanita telah menarik ahli waris dari begitu banyak keluarga yang kuat dan para murid. Keluarga tersembunyi untuk berduyun-duyun ke arahnya. Kalau begitu, apa alasannya? Untuk ketenaran, atau untuk kekuasaan? David memikirkannya dengan hati-hati. Jika dia tidak salah, itu mungkin untuk ketenaran. Ada daya tarik yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk menjadi orang yang mendapatkan ketenaran. Mengalahkan anak muda yang tak terhitung jumlahnya dan menjadi pemimpin Summerlands. Generasi muda melalui pengangkatan 10 tahun. Itu juga akan membawa manfaat besar di dunia kacau yang akan datang. Itulah mengapa semua orang sangat ingin bergabung dengan penunjukan 10 tahun itu. Setelah mencari tahu poin-poin kuncinya, David tidak lagi memperhatikan masalah tersebut. Penunjukan 10 tahun adalah kesempatan bagus untuk orang lain menjadi terkenal. Namun, itu bukan apa-apa bagi David. Jadi bagaimana jika dia menjadi pemimpin generasi muda Summerland? Dia tidak membutuhkan ketenaran seperti itu. Itu terlalu murah baginya. Visinya sudah lama melampaui tujuan seperti itu. Selain itu, kekuatannya tidak lagi memungkinkan dia untuk membandingkan dirinya dengan anak muda ini. Dia akan menggertak mereka jika dia melakukannya. Satu jari saja sudah cukup untuk menekan apa yang disebut kebanggaan generasi muda ini. Begitu banyak mereka tidak bisa mengangkat kepala. Namun, dia tetap harus menghadiri acara tersebut. Ketika saatnya tiba, dia hanya akan pergi dan membantu Clinton dan memastikan dia melunasinya janjinya. Adapun sisanya, dia akan melupakannya. Tidak perlu baginya untuk menonjol di tengah-tengah orang-orang ini. Ayo pergi, Sandy. Aku akan mengantarmu pulang, kata David. Dev, bisakah kamu menemaniku sebentar lagi? Ayo duduk di sana. Sandy mengambil beberapa langkah ke depan ketika dia selesai berbicara dan duduk bangku batu. David tidak punya pilihan selain mengikuti Sandy dan duduk di sampingnya. Sandy, saya berteman baik dengan saudara laki-laki Anda, dan kakek Anda telah membantu saya. Saya benar-benar tidak ingin menyakitimu, kata David setelah dia duduk. Aku tahu, David, tidak perlu bagi Anda untuk merasa bersalah. Anda juga tidak perlu merasa tertekan. Kamu benar, saya masih muda sekarang. Mungkin aku tidak akan menyukaimu lagi dalam beberapa tahun lagi. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 595. Aku sangat lega kau berpikir seperti itu, Sandy, kata David. Dia menghela nafas lega pada saat yang sama. Dia khawatir bahwa emosi gadis itu akan lepas kendali. Dev, aku punya pertanyaan untukmu. Tanyalah, jawab David. Selain cinta yang lebih tua, seperti saudara yang kamu miliki untukku, apakah kamu merasakannya? Sedikit perasaan lain untukku? Tatap mataku dan jawab aku. Sejujurnya, jangan bohong, Sandy berkata sambil berbalik untuk melihat David. David tertegun. Dia tidak mengira Sandy akan mengajukan pertanyaan seperti itu. Pada saat itu, dia tidak tahu bagaimana dia harus menjawabnya. Apakah dia benar-benar tidak memiliki perasaan lain terhadap Sandy? Itu mungkin bukan masalahnya. David bisa melihat petunjuk tentang Celia di Sandy. Keras kepala, bertekad, memahami. Sulit untuk mengubah pikiran mereka setelah mereka memutuskan sesuatu. Selain itu, mereka tidak lengket. Anda bisa mengunjunginya ketika Anda bebas. Dia juga tidak akan mengganggu Anda ketika Anda sedang sibuk. Apakah ada orang yang tidak menyukai wanita seperti itu? Selain itu, Sandy pernah menjadi anak nakal South River City. Sebagai putri dari keluarga Luther, dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan di South River City. Tidak, seseorang berani mengatakan apapun, bahkan ketika dia membolos sekolah untuk waktu yang lama dan pergi clubbing. Namun, Sandy berubah total hanya karena apa yang dikatakan David. Kata-kata David bahkan lebih efektif dari apa omelan Charles dan Tuan Tua Luther. Jika David mengatakan dia tidak merasakan sedikit pun perasaan lain, dia akan berbohong. Meski begitu, apa yang bisa dia lakukan? Dia sudah bersama Celia. Hubungannya dengan Celia sudah dimulai, dan tidak mungkin dia mengkhianati dia. Karena belum ada yang terjadi antara dia dan Sandy, dia harus menggigit itu sejak awal. David tidak berani menatap mata Sandy. David memiliki sedikit pengalaman dalam menangani hubungan, dan dia tidak tahu apa yang harus dilakukan dalam situasi seperti ini. Dia tidak ingin menyakiti Sandy, tapi dia juga tidak ingin mengkhianati Celia. Jika tersiar kabar bahwa dia, seorang wali peringkat dewa, terjebak pada masalah seperti ini,
dia mungkin akan menjadi bahan tertawaan kota. Bele akan selalu menjadi rintangan terberat pahlawan. Sandy, sebenarnya saya, berhenti. Dev, kamu tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Saya mengerti, kata Sandy saat dia tersenyum. Oh, baiklah. Sandy senang melihat betapa malunya David. Dia adalah pemandangan yang sulit untuk dibayangkan. Orang akan merasa sulit untuk percaya bahwa ini adalah pria yang terlihat seperti dewa di rumah tangga Luther hari ini, yang begitu menakutkan bahkan keluarga kuat Provinsi Sungai Selatan tidak berani bernapas dalam-dalam saat dia ada di sekitar, dan yang mampu menghancurkan keluarga Nichols dalam sekejap mata. Perilaku David membuktikan bahwa dia memiliki perasaan terhadapnya. Itu sudah cukup, dia takut David akan menolaknya tanpa ragu, dan bahwa dia tidak memiliki perasaan untuknya selain cinta persaudaraan. Jika itu masalahnya, tidak ada yang akan terjadi, tidak peduli seberapa gigih atau bertekad dia. Sekarang, sepertinya itu adalah situasi terbaik untuknya. David memiliki perasaan padanya, tetapi dia sudah punya pacar. Apalagi mereka teman sekelas sekolah menengah, yang berarti mereka sudah saling mengenal. Sebelumnya, itulah sebabnya dia tidak bisa menerimanya. Ini, setidaknya, memberinya motivasi untuk terus maju. Itu sudah cukup, kehadiran harapan itu cukup untuk memberinya motivasi tak terbatas. David mungkin akan memiliki aneurisma jika dia tahu apa yang dipikirkan Sandy sekarang. Keraguan-raguannya sesaat telah memberi Sandy lebih banyak motivasi. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 596. Dev, tolong bawa saya pulang, kata Sandy sambil berdiri. Baiklah, setelah David mengirim Sandy pulang, dia kembali ke South River tempat tinggal internasional. Setelah mandi, dia berdiri di depan jendela besar dari lantai ke langit-langit dan melihat pemandangan malam di luar. Dia mengingat semua itu, dia alami setelah mendapatkan sistem. Dia memiliki pertanyaan yang tersisa di hatinya. Apa sistemnya? Apakah itu bagian dari teknologi asing? Atau apakah itu melakukan perjalanan ke masa kini dari masa depan seperti yang ditunjukkan di televisi? Bagaimanapun, ini bukanlah sesuatu yang bisa diciptakan oleh teknologi dunia saat ini. Itu karena sistemnya terlalu kuat. Namun, mengapa sistem memilih dia? Ada miliaran orang di dunia. Dia hanya seorang manusia biasa di antara populasi global. Apakah itu karena dia kebetulan meludahkan darahnya pada sistem? Apakah dia mengenalinya sebagai tuannya setelah itu? Bagaimana bisa ada kebetulan seperti itu? Dia tidak mengerti. Tepat ketika David tenggelam dalam pikirannya, telepon berdering lagi. David kembali ke akal sehatnya dan mengeluarkan ponselnya. Itu adalah nomor yang tidak dikenal. Panggilan kemudian tersambung. Halo, senang berkenalan dengan Anda, kata David. Halo, David. Saya Lorraine Lovewood. Suara jernih seorang wanita terdengar sisi lain panggilan. Lorraine Lovewood, kenapa dia mencarinya? Mereka belum pernah berinteraksi sebelumnya, kan? Senang bertemu denganmu, Nona Lovewood. Apakah ada yang Anda butuhkan? Tanya David. David, acara pemuda akan diadakan 10 km di sebelah barat Dark Chapel dalam waktu 10 hari. Saya harap Anda dapat mengambil bagian di dalamnya. Ahli waris dari semua keluarga terpandang di Summerland akan berpartisipasi dalam acara tersebut. Keturunan yang tersembunyi akan bergabung juga. Ini adalah acara skala terbesar hingga saat ini. Ini adalah kesempatan terbaik bagi Anda untuk memamerkan kemampuan milik Anda. Juga, kata Lorraine, dalam waktu 10 hari, 10 km barat Dark Chapel, bukankah ini janji 10 tahun? Mengapa Lorraine Lovewood mengundang dia ke acara itu? Nona Lovewood, ini seharusnya tidak ada hubungannya denganku, kan? Tanya David. David, fakta bahwa kamu bisa muncul di kediaman Tuan Tua Stephanie dan berani menyerang keluarga Gooding membuktikan bahwa kamu bukan orang biasa. Anda harus menyadari bahwa akan sangat berguna bagi seseorang untuk memegangnya. Gelar pemuda terkuat di Summerland sebelum kekacauan tiba. Seperti yang diharapkan, ini persis seperti yang dia harapkan. Semua orang berjuang untuk mendapatkan gelar pemuda paling kuat di negeri seberang. Sementara itu, Lorraine Lovewood seharusnya hanya menjadi tambahan. Namun, mengapa dia melakukan ini? Apakah dia mencari dukungan yang lebih kuat? Unit hanya untuk berada di sisi baik pemuda paling kuat di Summerland? Dia bukan dari sekte yang lemah. Dia bisa mengatakan ini dari kemampuan beberapa orang-orang yang pernah ada di sisinya. Bagaimanapun, itu tidak masalah. Semua ini tidak ada hubungannya dengan dia. Jika dia tidak berjanji pada Clinton untuk membantunya dalam penunjukan 10 tahun, David sama sekali tidak tertarik dengan acara tersebut. Tidak peduli seberapa besar pertemuan pemuda seperti itu, mereka tidak ada bedanya. Permainan anak-anak di mata David dia sudah dewasa, jadi tentu saja dia tidak dewasa, tertarik bermain-main dengan anak-anak. Namun, karena dia harus ada di sana, dia harus menerima undangan itu. Baiklah, saya akan tiba di sana dalam 10 hari,
Miss Lovewood, jawab David. Aku akan memberimu sebuah selamat datang kalau begitu. Lorraine menutup telepon setelah berkata, dia masih harus memberitahu orang lain dan mengundang mereka ke acara tersebut. Dia mengadakan acara atas nama janji 10 tahun. Lorraine tidak mengharapkan kata-kata yang dia ucapkan 10 tahun yang lalu untuk memiliki dampak yang begitu besar. Karena itu masalahnya, dia akan menggunakan kesempatan ini untuk memperluas skalanya. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 597. Dengan melakukan itu, dia bisa memikat semua pemuda Summerland yang cakap. Pemuda terkuat di Summerland dapat dipilih di acara ini. Ini akan menjadi kontribusi besar bagi Lorraine juga. Itu berhasil tidak masalah siapa yang akhirnya mendapatkan gelar karena pemenang pada akhirnya akan menjadi miliknya. Semakin tinggi pencapaian mereka di masa depan, semakin banyak hutang mereka ke dia. Sementara itu, ada juga masalah calon pasangannya. Dia bersedia menikah dengan pria manapun yang bisa mengalahkan semua pemuda lainnya. Tanah air, sebagai seorang wanita, dan wanita yang membuat banyak pria tergila-gila pada hal itu, dia hanya bisa menikah dengan pria yang mampu memimpin dunia di era ini sejak dia tidak dapat melakukannya secara pribadi. Dia telah membuat rencana ini sejak lama. Kalau tidak, dia tidak akan menunggu sampai sekarang. Penampilannya tak tertandingi, pesonanya yang tak tertandingi. Dia dilahirkan dengan semua kualitas ini untuk pria yang akan menjadi pasangannya. Hanya pria seperti ini yang berhak bersamanya. Awalnya, David berencana kembali ke ibu kota untuk membahas masalah terkait tim naga dengan Mason. Banyak sekte dan keluarga tersembunyi mulai muncul kembali di dunia. Oleh karena itu, aturan harus ditetapkan untuk mencegah mereka bermain-main. Namun, penunjukan 10 tahun akan segera dimulai, jadi dia hanya akan melakukannya kembali ke ibu kota setelah itu. Dia akan berkunjung ke Dark Cape besok. Dia ingin melihat-lihat perkembangan Dark Cape. Dengan dukungan keuangannya yang tidak terbatas, dia percaya Dark Cape itu sekarang menjadi tempat yang bisa mengesankan dan mengejutkan semua dunia. Selain itu, mereka mendapat dukungan dari penjaga peringkat dewa seperti dia. Dark Cape tidak lagi takut pada kekuatan apapun. Keesokan harinya, David diam-diam menuju ke Dark Cape. Sementara itu, beberapa hari terakhir, keturunan dan pemuda tersembunyi yang tak terhitung jumlahnya dari keluarga terkemuka di Summerland menerima undangan ke acara janji temu 10 tahun melalui SMS atau telepon dari Lorraine. Lorraine secara pribadi akan memanggil mereka yang memiliki reputasi tinggi. Sementara itu, Lorraine akan mengirimkan undangan kepada mereka yang berstatus biasa tetapi dengan hak untuk berpartisipasi dalam acara tersebut melalui teks. Orang-orang ini bereaksi berbeda dibandingkan dengan David. Para pria muda yang menerima SMS atau telepon semuanya menyatakan minat mereka berpartisipasi dalam acara tersebut dengan gembira. Mereka semua mengatakan kepadanya bahwa mereka akan berhasil. Itu karena fakta bahwa mereka telah menerima undangan melalui teks atau panggilan berarti bahwa mereka layak berpartisipasi dalam acara tersebut. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 598. Ini dianggap sebagai tanda persetujuan. Dark Cape, di dalam kastil tentara bayaran api merah. David duduk di kursi utama aula dengan topeng perak di wajahnya. Itu petinggi Red Flame Mercenary berkumpul di bawahnya. Tentara bayaran api merah sudah sangat kuat sekarang. Dengan dukungan keuangan tidak terbatas dari David dan reputasinya sebagai Kapten Silverface, Dark Cape berhasil merekrut banyak orang kuat. Killer, wakil kapten pertama Red Flame Mercenaries, merasa lebih sulit untuk mengendalikan orang-orang ini. Dia hanya memiliki kemampuan Mid Dragon Ranker. Sementara itu, dua dari pemula di tentara bayaran api merah memiliki kemampuan yang ada di tahap selanjutnya dari Dragon Rank. Belum lagi Tulip yang masih pemula, tahap peringkat naga, dan wakil kapten lainnya, Paul, yang berada di setengah langkah menuju peringkat naga. David melihat ke atas dari tentara bayaran api merah di bawahnya. Dua dari mereka berada di tahap akhir Dragon Rank. Ada 5 Mid-Dragon Ranker. 11 dari mereka berada di tahap pemula Dragon Rank. Selain itu, Dark Cape memiliki segala macam senjata canggih. Ini benar-benar kekuatan yang sangat kuat. Namun, ini tidak cukup. Tak satu pun dari mereka adalah Ranker Naga Puncak. Bagaimana ini bisa terjadi? Mereka masih harus merekrut tokoh yang lebih kuat. Killer, beri aku laporan Red, status terkini Flame Mercenaries. David angkat bicara. Ya, Kapten. Killer bangkit dan menjawab dengan sopan. Setelah itu, dia mulai melaporkan beberapa hal penting yang baru saja terjadi di sekitarnya Mercenary Api Merah. Misalnya, dia melaporkan berapa banyak orang yang mereka miliki, direkrut, berapa banyak senjata yang telah mereka beli, kemampuan apa masing-masing yang dimiliki pendatang baru, berapa banyak yang mereka habiskan, dan seterusnya.
Killer memberikan penjelasan yang sangat rinci. Orang bisa mengatakan bahwa dia pasti berusaha untuk melaporkan semuanya ke David. Namun, David bosan saat mendengarkan laporannya. Dia tidak terlalu peduli dengan masalah ini. Dia khawatir tentang mengapa mereka butuh waktu lama untuk menghabiskan uang. Killer mundur ke samping setelah berbicara. David baru saja mengatakan kepadanya, "Saya yakin semua orang tahu bagaimana keadaan saat ini. Kekacauan akan datang, baik di Summerland maupun di seluruh dunia. Meskipun kemampuan kita terus meningkat, itu masih belum cukup. Kita harus terus memperlengkapi diri kita sendiri dengan lebih banyak senjata dan terus tumbuh lebih kuat. Itu satu-satunya cara kita bisa selamat dari kekacauan yang akan datang. Selain itu, jika Red Flame Mercenaries menunjukkan kemampuan kuat kita, itu akan sangat mudah bagi kami untuk merekrut talenta selama periode waktu ini." Mengikuti kemunculan terus-menerus dari keluarga dan sekte tersembunyi, banyak orang mencari dukungan yang kuat. Oleh karena itu, kita semua harus melanjutkan bekerja keras. Jangan takut menghabiskan uang. Saya punya banyak. Utama prioritas kita untuk memperkuat tentara bayaran api merah, mengerti? Kami memahami. Para petinggi tentara bayaran api merah di dalam aula teriak serempak. Sangat baik. Selama beberapa hari ke depan, saya akan tinggal di sini di Dark Cape. Lakukan apapun yang perlu Anda lakukan tanpa khawatir. Aku akan mengurus apapun yang terjadi. Anda dapat mengajukan saran apapun sekarang. Pertimbangkan apapun yang bermanfaat bagi tentara bayaran api merah. Semua orang masuk. Aula tetap sunyi untuk sementara waktu. Kemudian, Rory, penasihat militer, berdiri dan berkata, "Kapten, ada sesuatu yang ingin saya laporkan." Katakan, lokasi geografis Dark Cape benar-benar istimewa. Itu terletak di antara dua kerajaan besar Summerland dan Falconia. Kami aman sekarang karena kedua kekaisaran sedang berdamai saat ini. Namun, begitu kedamaian ini terganggu, kita tidak akan mampu membela diri terhadap salah satu kerajaan ini, mengingat kemampuan kita saat ini. Selain itu, mereka tidak akan ragu untuk mengambil alih wilayah kita. Begitu ada kesempatan. Lanjutkan, kata David setelah menyeruput teh. Menurut apa yang saya ketahui, kekuatan penstabil Summerland, Mason Stephanie, adalah di ambang kematian. Dia tidak akan hidup lebih lama lagi. Tuan tua sekali, Stephanie meninggal, Summerland akan dilempar ke dalam kekacauan. Pada saat itu, mereka tidak akan memilikinya. Waktu untuk peduli dengan kita dan Falconia pasti akan mengambil tindakan terhadap kita. Itu karena akan lebih mudah dan nyaman bagi mereka untuk menyerang Summerland sesudahnya mengambil alih wilayah kita. Itu sebabnya Dark Cape dalam bahaya sekarang. Itu juga alasan mengapa kita tidak bisa merekrut orang yang lebih kuat. Rory pindah ke samping setelah berbicara. Banyak orang mulai bergosip di aula juga. Rory memberi mereka analisis yang sangat jelas. Jadi, selain itu, ia mendukung pernyataannya dengan logika dan bukti. Segala sesuatu itu dia sebutkan kemungkinan besar akan terjadi. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 599. Dua pendatang baru dari tahap akhir peringkat naga merasa lebih baik menyesal saat ini. Mereka berada di tanah kekacauan saat dunia berada di ambang kekacauan. Karena itu, mereka ingin bergabung dengan kekuatan yang lebih kuat untuk bertahan dari kekacauan. Namun, sekarang tampaknya tentara bayaran api merah juga tidak aman. Mereka akan bergabung dengan tentara bayaran teratas tentara bayaran naga hitam jika mereka telah mengetahui tentang hal ini. Namun, ada terlalu banyak master di Black Dragon Mercenaries. Mereka akan diberi status rendah jika mereka bergabung dengan mereka. Jika mereka pergi ke Red Flame, mereka akan menjadi yang terkuat selain Kapten Silver. Hadapi dan nikmati status tinggi. Namun, apa gunanya status tinggi membawa kepada Anda jika Anda tidak bisa menyelamatkan hidup Anda? Mungkinkah mereka memiliki status yang lebih tinggi daripada menjadi kapten di Chaosland? Apa yang harus saya lakukan? Mereka saling memandang. Mereka sangat ingin mundur. Namun, mereka masih memiliki Kapten God rank setengah langkah. Kalau tidak, mereka akan melakukannya. Mungkin ingin pergi sekarang. Itu masuk akal. David mengangguk dan berkata. Kemudian, dia bertanya, ada lagi. Salah satu Dragon Ranker tahap akhir bangkit dan berkata, Kapten, saya pikir Rory benar. Kita dalam bahaya, jadi kusarankan kita tinggalkan Dark Cape untuk saat ini. Pilih tempat yang aman, dan dengan uang yang cukup, kita akan segera bangun kembali suatu wilayah tanpa harus hidup dalam ketakutan terus-menerus. Saya setuju. Dragon Ranker tahap akhir lainnya bergema. Saya setuju, saya setuju, saya setuju. Hampir semua pendatang baru lainnya menyetujui saran tersebut. Mereka semua mencari seseorang untuk melindungi hidup mereka. Mereka tidak berusaha ikuti tentara bayaran api merah sampai mati juga. Namun, tidak ada orang tua Red Flame Mercenary yang mengatakan apa adanya. Semua menunggu David untuk memutuskan.
David agak senang dengan itu. Setidaknya veteran Red Flame Mercenaries cukup kohesif. Aku mendengar saranmu, tapi tentara bayaran api merah tidak menjauh dari Tanjung Gelap. Selain itu, kita tidak akan hidup dalam ketakutan setiap hari. Karena, api merah, milik saya. David selesai dan melepaskan tekanan sombong. Badai tak terlihat mulai bertiup melalui aula. Semua orang merasa seperti perahu di laut yang benar-benar tenggelam. Itu perasaan tercekik membuat mereka merasakan sesak di dada. Ternyata kematian bisa datang begitu cepat. Apakah ini rasanya mati? Ada tampilan horor di wajah semua orang. Namun, sesaat kemudian, masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 600. Perasaan mencekik itu hilang. Waktu berlalu hari demi hari. Tentara bayaran api merah Dark Cape mulai berevolusi bersama David. Semua orang lega ketika mereka melihat kemampuan David. Kekuatan dengan penjaga peringkat dewa dan kekuatan tanpa penjaga peringkat dewa berada dalam dua situasi yang berbeda. Yang pertama adalah kekuatan yang tidak mudah dilakukan siapapun berurusan dengannya. Jika Anda ingin membunuh penjaga peringkat dewa, 2 atau bahkan 3 dewa, penjaga peringkat dengan peringkat yang sama harus dikirim pada waktu yang sama. Jika lawan Anda melarikan diri, memiliki penjaga peringkat dewa yang bersembunyi di kegelapan, putus asa untuk membalas dendam, bukanlah sesuatu yang bisa diabaikan oleh kekuatan manapun. Inilah mengapa bahkan Falconia tidak akan mengacaukan kekuatan seperti itu. Atas tentara bayaran di dunia bawah global, Black Dragon Mercenaries adalah seorang contoh dari ini. Black Dragon Mercenaries awalnya adalah negara besar yang telah diserbu oleh Falconia. Setelah perpecahan, beberapa pejabat senior berkumpul untuk membentuk kelompok. Mereka sangat membenci Falconia sehingga mereka sering membunuh pejabat menengah dan senior Falconia. Hingga hari ini, Falconia masih belum tahu cara menangani tentara bayaran Black Dragon. Tentu saja, Falconia tidak bisa menghancurkan Black Dragon, tentara bayaran. Hanya saja harga yang harus mereka bayar untuk melakukannya adalah demikian. Banyak hal yang tidak sepadan. Tentara bayaran api merah juga memiliki dewa penjaga peringkat, yang memberi mereka sedikit ketenangan pikiran. Hati semua orang yang panik perlahan menjadi tenang. Poin mewah David juga meningkat pesat. Tubuh David sekarang berada di level Dewa 6, sesuai dengan Dewa Rangkar tingkat menengah akan membuat terobosan ke peringkat tinggi. Jika dia punya 1000 poin mewah lagi, David akan mampu menembus ke level 7 Dewa dan mencapai tahap selanjutnya dari God Rank. Ranah seperti itu juga langka di antara para peringkat Dewa Wali. Sebagian besar penjaga peringkat dewa dari berbagai kekuatan masih berada di sana. Peringkat pemula, beberapa dari mereka mencapai peringkat menengah, dan bahkan lebih sedikit lagi yang mencapai peringkat tinggi. Sementara itu, Mason telah mencapai puncak God Rank. Ini membuatnya menjadi jangkar Summerland, mampu menghalangi seluruh dunia. Bahkan jika dia bertarung sendirian melawan 9 penjaga tingkat dewa yang kuat, dia masih bisa mengalahkannya. Mereka, Master Peak God Rank sangat menakutkan. Pada hari ketiga di Dark Cape, poin mewah David melewati 1000. Dia meningkatkan tubuhnya ke level 7, dan ranah yang sesuai mencapai tahapan peringkat dewa. Jika David mengungkapkan kekuatannya sekarang, dampak yang akan dia berikan kepada orang-orang, termasuk yang disebut sekte dan keluarga tersembunyi akan belum pernah terjadi sebelumnya. Seorang rangkar dewa peringkat tinggi berusia 22 tahun. Siapapun tidak akan berani percaya bahwa monster seperti itu ada. Masih ada 1 minggu tersisa sampai penunjukan 10 tahun. Menurut tingkat pertumbuhan poin mewah saat ini, tubuh David seharusnya bisa menembusnya ke tingkat Dewa 9 saat itu. Ini adalah titik kritis dari tahap selanjutnya dari God Rank. 1 langkah lagi lewat ini dan tubuhnya akan mencapai level 10, dan dia akan mencapai tubuh Mason peringkat Dewa puncak dunia saat ini. Seorang pria dari alam ini sudah menjadi orang terkuat di dunia yang bisa mengambilnya bertanggung jawab atas sebuah kerajaan. David menantikan hari ketika dia akan menjadi tak terkalahkan. Sementara itu, seluruh Summerland mulai menjadi kacau. Di suatu tempat negeri seberang, rotisserie yang terkenal secara lokal, ada antrean panjang pelanggan yang menunggu ayam bakar. Hanya ada ayam dalam jumlah tertentu setiap hari. Begitu mereka terjual habis, tidak akan ada lagi yang tersedia untuk hari itu. Oleh karena itu, orang mengantri untuk membelinya lebih awal. Itu terutama karena ayam panggang di sini enak dan sudah sekitar selama beberapa dekade. Namun, saat semua orang mengantri, seorang pria berpakaian jadul memotong antrian. Ini tentu saja menyebabkan ketidakpuasan pelanggan yang mengantri di belakang. Siapa kamu? Apakah kamu tidak tahu untuk menunggu dalam antrean? Orang seperti apa kamu? Ya, Anda seorang pria. Beraninya kamu memotong antrean? Pria itu mengabaikan mereka dan berdiri di depan, menunggu ayam panggangnya. Pada kali ini, seorang pria jangkung di belakang barisan berjalan ke depan dan meraih pria yang telah memotong garis.
Apakah kamu tidak tahu bahwa ada antrean? F*CK kamu, orang yang memotong baris berteriak dan meninju pria jangkung itu. Dia memukul pria seberat 200 pon itu dengan sangat keras sehingga pria itu terbang beberapa meter ke belakang. Dia pingsan tepat setelah dia menyentuh tanah. Killeran, killeran, semua orang sadar untuk menemukan pakaian mereka basah oleh keringat. Semua orang memandang David yang duduk di kursi utama dengan mata terkejut. Seberapa kuat, dua Dragon Ranker tahap akhir telah bertemu dengan God Ranker setengah langkah sebelumnya, dan tidak mungkin mereka bisa menekan mereka sebanyak itu. Mereka seperti semut di depan gajah saat menghadapi David. Mereka tidak bisa melawannya, itu hanya tekanan. Bagaimana jika mereka mulai berkelahi? God Ranker setengah langkah adalah tidak mampu melakukan ini. Penjaga peringkat dewa, itu pasti itu. Kapten Silverface Red Flame Mercenaries ternyata adalah God Rank Wali. Semua orang telah tertipu. Terima kasih sudah bersama si Binuang Channel. Jangan lupa mampir pada bagian selanjutnya, novel SSK, dan novel lainnya.